Bab 2871 Merak Pluto, Subscribe Penatua. Pluto Peacock memiliki banyak bulu hitam. Leher dan tempat lainnya memiliki bulu biru dan bulu hijau. Matanya memiliki beberapa bulu dengan dua warna, dari biru hingga hijau. Ia juga memiliki bola mata biru dan pupil hijau. Dari apa yang Hansen tahu, Pluto Peacock telah mencapai kelas kupu-kupu belum lama ini. Itu telah menjadi kelas dewa sejati dalam pertandingan kematian baru-baru ini. Kekuatannya belum kokoh. Itu adalah salah satu musuh yang lebih lemah dari pertarungan dewa, jadi ia memilih musuh yang lebih tinggi darinya. Selain Pluto Peacock, masih ada dua orang yang lebih rendah darinya. Itu adalah kelas kupu-kupu Hansen dan Burning Lamp. Hansen telah membunuh roh dewa, yang sangat menakutkan. Pluto Peacock tidak berani melakukan apapun padanya. Ia melihat Butterfly Burning Lamp di nomor 84, jadi ia ingin menantangnya. Burning Lamp tampak redup, tapi dia tidak takut dengan lawannya. Masuk ke 100 besar adalah misi yang dia selesaikan dengan baik. Akan sangat bagus jika dia bisa menang. Mendapatkan nomor 99 tidak terlalu buruk untuk Burning Lamp. Lagi pula, mencapai posisi 99 masih menjaminnya senjata dewa sejati. Mendapatkan senjata dewa sejati untuk Buddha adalah hal yang paling bisa dia lakukan untuk Buddha di senja yang memudar dalam hidupnya. Burning Lamp tidak berencana menyerah sekarang. Berada di nomor 84 lebih baik daripada nomor 99. Selain senjata dewa sejati pada peringkat seperti itu, dia bisa mendapatkan material dewa sejati. Jadi, Burning Lamp ingin mencobanya. Menghadapi Xenogenik Pluto Peacock kelas dewa sejati, Burning Lamp tidak berani sembarangan. Dia mengeluarkan pisau yang tersembunyi di dalam pakaian Budanya. Pisau itu terlihat agak aneh. Itu berbentuk pisau, tetapi tidak memiliki bilah. Itu seperti belum ditarik keluar. Meski belum ditarik keluar, ada sedikit cahaya Buddha di tubuh. Itu seperti dikelilingi oleh cahaya Buddha. Sepertinya suci. Sepertinya utuh blank knife-ku, tetapi tidak terlihat seperti itu. Hansen tidak tahu apakah pisaunya kosong atau tidak, tetapi cahaya Buddha yang berasal dari pisau itu tampak seperti kekuatan iblis langit. Sepertinya itu memiliki semacam kekuatan sebab, tapi tidak begitu murni seperti kekuatan iblis langit. Itu bercampur dengan kekuatan lain. Hansen memandang Tuhan dan bertanya, apakah Buddha memiliki kekuatan penyebab? Dia tidak sepenuhnya yakin kekuatan macam apa yang Buddha perintahkan. Tuhan tertawa, potensi sang Buddha tidak terlalu bagus. Sulit bagi mereka untuk menjadi ras yang lebih tinggi, jadi mereka belajar sedikit dari setiap ras dan mengumpulkan semuanya ke dalam ajaran mereka sendiri. Begitulah cara mereka bertahan. Itu termasuk keterampilan mengisi mereka. Mereka mempelajarinya dari salah satu keterampilan darah ras dragon. Ada banyak situasi seperti ini. Buddha menggunakan semua jenis keterampilan yang berbeda, tetapi tidak satupun dari mereka murni. Apakah mereka memiliki kekuatan penyebab dari Demon? Hansen bertanya. Tidak juga, kata Tuhan. Penyebab kekuatan di dalam pisau itu ada secara independen. Ia berbeda dari Demon, jadi itulah mengapa menurutku ini menarik. Petik 2. Lagi pula, kamu bahkan tidak tahu apa pisau itu, kan? Hansen akhirnya mengerti. Ada terlalu banyak hal aneh di alam semesta ini. Sangat normal bagiku untuk tidak tahu. Tuhan tertawa. Saat mereka sedang berbicara, Pluto Peacock tiba-tiba berteriak. Bagian belakang burung merak terbuka. Bulu yang terlihat seperti mata melepaskan cahaya mata yang aneh. Itu membuat seluruh ruang berubah menjadi warna hijau dan biru yang aneh. Rasanya seperti sedang difilmkan film menakutkan. Meski Pluto Peacock hanyalah xenogenik yang tidak memiliki banyak seni geno seperti ras tinggi, kekuatan Plutonya sangat istimewa, kata Tuhan. Jika dia tidak bisa memecahkannya, bahkan kelas dewa sejati pun akan kalah. Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Kamu membuatnya terdengar seram dan kuat, tetapi Burning Lamp tidak ada salahnya. Hansen melihat Burning Lamp tertutup cahaya hijau dan biru. Dia tidak terluka, dia juga merasa aneh. Itulah mengapa kekuatan Pluto begitu menakutkan, kata Tuhan. Di alam semesta, bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa, waktu adalah pisau pembunuh babi yang tak terlihat. Wilayah dewa dunia bawah mereka adalah dari hidup sampai mati. Di dunia bawah, makhluk hidup berubah menjadi roh mati. Kemudian, pemimpin dunia bawah akan memakannya. Petik 2. Hansen kaget. Dia menggunakan area Dongsuan untuk melihat area dewa dunia bawah Pluto Peacock. Dia melihat cahaya hijau dan biru aneh memakan tubuh Burning Lamp. Selnya berubah menjadi hijau dan biru. Burning Lamp mengayunkan pisau ke arah Pluto Peacock, tapi Pluto Peacock tidak terkalahkan. Cahaya pisau Burning Lamp akan menyentuh tubuhnya, tapi pisau itu menembusnya. Dia tidak bisa menyakitinya. Burning Lamp menggunakan banyak seni geno yang berbeda, tapi tidak satupun dari mereka bisa menyentuh tubuh Pluto Peacock. Pluto Peacock berdiri di dunia bawah dengan bulu merak belakangnya menyinari cahaya dunia bawah. Setelah sekian lama, kulit Burning Lamp mulai berubah menjadi warna hijau dan biru yang aneh. Itu terlihat agak transparan. Seseorang bisa melihat kulit dan pembuluh darahnya di dalam. Semakin lama ini berlangsung, Burning Lamp yang lebih mirip dunia bawah terlihat. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Pluto Peacock. Sepertinya kekuatan penyebab pisaunya lebih buruk daripada Demon, kata Hansen. Itu tidak bisa memutus aliran listrik. Meskipun mereka adalah penyebab kekuatan, mereka tidak memiliki tipe yang sama, kata Tuhan. Ini seperti jenis besi yang sama. Beberapa besi digunakan untuk membuat pisau sedangkan beberapa besi dibuat untuk membuat perisai. Mereka berbeda. Apa fungsi pisau itu? Hansen bertanya. Kamu akan tahu jika kamu terus menonton, kata Tuhan sambil tersenyum.
Dia tidak menjawab pertanyaan Hansen. Burning Lamp sepertinya ditekan di hadapan Pluto Peacock. Tidak peduli apa Geno Art yang dia gunakan, dia tidak bisa menyakiti Pluto Peacock. Tubuhnya secara bertahap menjadi lebih transparan. Dia seperti kristal biru dan hijau. Kamu bahkan bisa melihat organ di dalam dirinya. Hansen merasa agak sedih. Di masa lalu, dia terlihat sangat kuat. Burning Lamp bahkan mengubahnya menjadi semut. Sekarang, dia hanya ini. Sepertinya kekuatan benar-benar menentukan segalanya, kata Hansen sambil menghela nafas. Hansen tidak percaya Burning Lamp akan menyerah begitu saja. Burning Lamp adalah individu yang saleh. Jika dia tidak berpikir dia bisa menang, dia akan pergi. Dia tidak akan tinggal dan mempertaruhkan nyawanya. Dia sekarang dalam posisi yang mengerikan, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah. Dia jelas punya rencana. Hansen tidak tahu bagaimana Burning Lamp akan mengalahkan musuhnya. Dari awal, sampai sekarang, pisau di tangannya tidak terpengaruh oleh dunia bawah. Itu masih bersinar dengan cahaya Buddha. Itu tidak terpengaruh oleh cahaya dunia bawah. Tubuh Burning Lamp menjadi setengah kosong. Mata Pluto Peacock berbinar. Ia membuka mulutnya dan mulai menghisap Burning Lamp. Burning Lamp tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia akhirnya terbang menuju mulut Pluto Peacock dan langsung pergi. Pluto Peacock menelan Burning Lamp. Rasanya sangat bahagia sampai berteriak. Itu menutup bulu meraknya. Area dunia bawah telah hilang. Ketika semua penonton percaya pertarungan akan berakhir, Pluto Peacock mulai berteriak. Dada dan perutnya tiba-tiba dibelah. Darah Tuhan mengalir keluar. Pisau yang dipegang Burning Lamp memiliki cahaya Buddha. Itu keluar dari lukanya. Bab 2872 Pisau yang menyiksa diri sendiri. Aneh, bagaimana tubuhnya sudah pulih. Hansen sedang melihat luka Pluto Peacock tempat keluarnya Burning Lamp. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Burning Lamp berada di dunia bawah. Sekarang, tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Warna transparan biru hijau telah hilang. Menurut teori, Burning Lamp tidak mampu menahan kekuatan cahaya dewa dunia bawah. Dia menjadi bagian dari dunia bawah. Setelah dia menjadi bagian dari dunia bawah, dia bukanlah ancaman bagi Pluto Peacock. Dia tidak dapat merusak tubuh Pluto Peacock. Sekarang, Burning Lamp telah muncul dengan selamat. Tubuhnya sudah kembali normal. Sepertinya dia tidak pernah terluka. Jika Burning Lamp memiliki kekuatan itu selama ini, dia tidak harus melalui begitu banyak masalah dan ditelan oleh Pluto Peacock sebelum melawan. Sepertinya masalahnya adalah pisaunya. Hansen melihat pisaunya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Tuhan, yang berada di dekatnya, terus berbicara. Sepertinya itu ada hubungannya dengan kekuatan pisaunya. Jika tidak, Burning Lamp akan mati. Kekuatan pisau ini tidak bisa dibalik, bukan? Hansen bertanya setelah berpikir sejenak. Aku tidak tahu, kata Tuhan. Lebih tepatnya, itu mungkin konsekuensi dari sebab. Pluto Peacock menggunakan cahaya dewa dunia bawah untuk merusak Burning Lamp dan kemudian memakannya. Semua yang dilakukan untuk Burning Lamp adalah penyebabnya. Kemudian, pisau itu bisa menyerap kekuatan penyebab dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, yang bisa dibalikkan pada musuh yang menciptakannya. Petik 2. Jika keadaan seperti itu, maka memiliki pisau itu bisa membuatmu tak terkalahkan, kata Hansen. Tidak peduli seberapa kuat musuh, pisau akan menyerap kekuatannya dan melemparkannya kembali. Tidak peduli seberapa kuat musuh, kamu bisa melawan. Itu teorinya, tapi pertama-tama, kamu membutuhkan tubuh yang bisa menahan kerusakan seperti itu. Jika tubuh kamu tidak dapat menahan kerusakan yang diberikan, kamu akan dibunuh sebelum pisau dapat menyerap semua kekuatan dan melepaskannya. Tidak peduli seberapa kuat pisaunya. Tuhan tertawa. Kamu benar, tidak heran Burning Lamp bisa mencapai 100 besar. Semuanya tergantung pada pisaunya. Hansen menatap pisau dengan api di matanya. Dia berpikir, tidak peduli apakah pisau itu adalah blank knife milikku atau bukan, ketika aku menghancurkan kerajaan Buddha, aku akan mengambil pisau itu. Dengan kebugaran tubuhku dan pisau itu, mungkin tidak berjalan dengan baik pada awalnya, tetapi aku pasti bisa melakukannya dengan benar. Petik 2. Pluto Peacock terluka parah. Itu sangat marah sehingga melemparkan area dunia bawah lagi, tapi itu terlalu terluka. Kekuatan wilayah dewa dunia bawah berkurang, dan lukanya tidak bisa disembuhkan oleh dunia bawah. Burning Lamp menggunakan pisaunya untuk menyerang luka makhluk itu. Itu membuat Pluto Peacock sangat marah, tapi lukanya semakin parah. Itu tidak punya pilihan selain berhenti dari pertempuran. Burning Lamp memenangkan pertarungan. Hansen memikirkan pertarungan yang baru saja berakhir dan memahami bagaimana pisau itu berfungsi sekarang. Burning Lamp benar-benar orang yang licik. Pisau itu bisa menyerang setiap saat. Dia menunggu sampai Pluto Peacock menelannya sebelum menyerang. Itu adalah semacam kesabaran yang tidak dimiliki semua orang. Petik 2. Pisau itu sendiri tidak akan menyerap luka Burning Lamp. Untuk itu diperlukan aktivasi dari Burning Lamp agar daya bisa dilepaskan. Saat itulah pisau itu menyerap luka yang dia timbulkan atau kekuatan penyebabnya. Setelah semua penyebabnya terserap, tubuh Burning Lamp akan kembali normal seperti dia tidak pernah terluka sejak awal. Pisau yang menyerap kekuatan penyebab bisa melepaskan kekuatan serangan yang sama dengan yang telah ditangani sebelumnya. Kekuatan pisau itu tampaknya memiliki keterbatasan. Seseorang tidak bisa menggunakannya kapan saja. Perlu waktu untuk memisahkannya. Selain itu, tubuh Burning Lamp semakin banyak mengalami luka. Kekuatan yang bisa dilepaskan pisau itu bisa menjadi lebih kuat. Itulah mengapa Burning Lamp menahannya sepanjang jalan dan memungkinkan dirinya untuk ditelan oleh Pluto Peacock. Itu mengembalikan semua kerusakan pada Pluto Peacock yang tidak dapat dipulihkan.
Burning Lamp kemudian menggunakan kekuatan pisau. Karena kekuatan yang telah diserap minimal, itu tidak menimbulkan banyak kerusakan. Seperti yang Tuhan katakan, semakin banyak kekuatan yang dapat ditanggung tubuh, semakin besar kekuatan yang dapat dilepaskan oleh pisau. Ini adalah pisau yang menyiksa diri sendiri. Jika kamu tidak terluka, itu tidak kuat. Semakin kamu terluka, semakin kuat jadinya. Dari mana Burning Lamp mendapatkan pisau ini? Hansen tidak bisa berpikir tapi mengeluh. Terlepas dari itu, terbukti bahwa Burning Lamp telah memenangkan pertandingan. Dia mempertahankan peringkatnya di 84. Peringkat 84 bukanlah peringkat yang benar-benar ingin diperjuangkan orang lain. Meskipun Burning Lamp telah ditelan musuhnya, dia bisa kembali hidup-hidup. Itu membuat makhluk dari tingkat yang lebih rendah tidak berani menantangnya. Setelah pertarungan ini, tidak ada makhluk yang berani menantangnya lagi. Tidak apa, aku akan membiarkan dia bahagia sebentar. Hansen juga tidak ingin menantang Burning Lamp. Peringkat 84 terlalu rendah. Hansen tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang dengan menantang 10 besar. Jika dia menantang mereka yang berada di 20-30 besar, dia mungkin memiliki peluang. Dia akan menerima banyak penghargaan. Dengan demikian, Hansen tidak mengambil risiko membuang waktu dengan menantang Burning Lamp. Ditambah lagi, Hansen merencanakan perjalanan untuk mengunjungi kerajaan Buddha. Semakin banyak manfaat yang diterima Burning Lamp, semakin banyak manfaat yang akan diterima Hansen setelah liburannya. Jadi, dia tidak perlu mengganggu peringkat Burning Lamp sekarang. Dari sudut pandang Hansen, Burning Lamp sekarang seperti karyawannya. Jadi, siapa yang harus aku tantang? Hansen berpikir sendiri. Meskipun Hansen benar-benar ingin menantang Demon Alpha, dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan semua kekuatannya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Demon Alpha. Dia dengan cepat menyerah pada ide itu. Lo Ulai adalah anggota Blood Legion. Blood Legion telah membantu Hansen keluar di alam semesta, jadi dia juga tidak ingin menyakiti mereka. Mengenai pemimpin Very High, kecuali Hansen menggunakan mode roh Dewa Super, dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melawan. Dia juga menyerah pada ide itu. Hansen kembali melihat 10 besar. Tidak ada dari mereka yang bagus untuk bertarung. Hansen juga memanfaatkan mata hukumnya. Beberapa dari mereka memiliki meteran kejahatan, tetapi meteran kejahatan mereka tidak cukup tinggi untuk melihat mereka mati. Menggunakan pandangan hukum terhadap mereka bukanlah taktik yang efektif. Hansen terus mencoba memilih. Pada akhirnya, dia melihat Xenogenik peringkat 25. Itu adalah Xenogenik yang tampak seperti gajah. Namanya adalah Mahagat Elephant. Kekuatannya sepertinya kuat, tapi kekuatan utamanya hanyalah cahaya suci yang bisa menyembuhkan. Hansen melihat Extreme King ingin menantangnya. Dia menggunakan segala macam seni Geno untuk menyerang Mahagat Elephant, tetapi God Elephant hanya berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Itu terus memuntahkan cahaya suci. Di dalam cahaya suci itu, tubuhnya disembuhkan lebih cepat daripada yang bisa disakiti. Pada akhirnya, petarung Extreme King terlalu lelah. Dia akhirnya kalah. Itu adalah kekuatan pertahanan dan penyembuhan yang sangat kuat. Dewa sejati biasa tidak bisa berbuat apa-apa, tapi itu sempurna untuk Hansen. Dia memiliki Skyfin Radis God Lens. Kekuatan serangannya adalah yang terbaik. Peluangnya sangat tinggi untuk mengalahkan Mahagat Elephant. Tapi Hansen tidak terburu-buru. Masih ada beberapa hari lagi sebelum tantangan berakhir. Hansen berencana untuk hanya duduk dan menonton untuk saat ini. Cahaya daftar Dewa Geno berkedip-kedip. 2 barisan menyala. Hansen menatap mereka. Salah satunya adalah pemimpin Sky Palace, Zhang Xuandao. Bab 2873 Tantangan Hansen, Subscribe Penatua. Akhirnya pindah. Hansen dengan cepat melihat nama lain. Dia melihat Zhang Xuandao menantang Dewa Pengorbanan Kuno, yang menduduki peringkat ke-6. Dewa Pengorbanan Kuno adalah salah satu dewa kuno, dan dia adalah orang dengan peringkat tertinggi dalam dewa kuno. Hansen melihat Dewa Pengorbanan Kuno bertarung sebelumnya. Dia membuktikan dirinya sebagai dewa sejati yang sangat kuat. Dia memiliki kekuatan pengorbanan misterius yang memungkinkan dia untuk dengan mudah mengalahkan dewa sejati Xenogenik yang menantangnya. Hansen percaya bahwa dengan kekuatan Dewa Pengorbanan Kuno, pangkatnya bisa lebih tinggi. Hansen terkejut bahwa pemimpin Istana Langit bersedia menantang Dewa Pengorbanan Kuno. Hansen berpikir dia akan mencari orang yang berperingkat lebih tinggi, seperti Seeking Perfumebis. Pemimpin Istana Langit mendarat di luar angkasa. Dia tampak seperti angin dan tulang suci. Orang yang tidak mengenalnya akan mengira dia seperti Dewa Peri. Zhang Xuandao memandang Dewa Pengorbanan Kuno dengan dingin dan berkata, Dewa Pengorbanan Kuno, sekarang saatnya kita menyelesaikan ini. Pengorbanan kuno dewa itu seperti raksasa hijau. Sebuah tripod perunggu ada di tangannya. Dia dengan dingin menatap Zhang Xuandao. Tiba-tiba, tripod perunggu di tangannya bersinar aneh. Semua bintang di langit berjatuhan. Sebuah sungai bintang turun. Semuanya menuju tripod perunggu. Seolah-olah seluruh alam semesta terisap ke dalam tripod perunggu. Hansen pernah menyaksikan Dewa Pengorbanan Kuno melawan Dewa Xenogenik sejati. Itu tersedot ke tripod perunggu dan tidak bisa melawan. Zhang Xuandao berada di luar angkasa. Dia membiarkan bintang-bintang jatuh dan matahari pecah. Dia membiarkan mereka semua melewati tubuhnya sementara dia tidak bergerak sedikitpun. Sepertinya tenaga tripod perunggu tidak ada. Dewa Pengorbanan Kuno, gunakan semua kekuatan yang kamu bisa. Jangan tinggalkan penyesalan apapun. Zhang Xuandao seperti dewa yang berdiri di antara langit dan tanah. Kekuatannya seperti segala sesuatu di dunia bukanlah apa-apa. Korban kuno Tuhan marah, jadi dia meraung. Tripod perunggu bersinar dengan cahaya.
Tanda pada tripod menyala. Beberapa tanda itu seperti burung, sedangkan yang lain seperti binatang. Matahari, bulan, bintang, burung, binatang, ikan, bunga, rumput, pohon, kayu. Semua zat menjadi simbol abstrak pada tripod. Saat simbol-simbol itu semakin terang, seluruh alam semesta tampaknya memiliki semacam kekuatan yang mengarah ke tripod perunggu. Itu membuat kekuatan tripod perunggu lebih kuat dan lebih kuat. Itu bisa menggunakan kekuatan alam semesta. Dewa korban kuno sangat menakutkan. Hansen sangat ketakutan. Tuhan memandang dewa pengorbanan kuno dengan penuh minat. Dewa kuno terlahir sebagai dewa. Bakat mereka adalah yang tertinggi dari ras yang tinggi, tetapi pertumbuhan mereka paling sedikit dari semua ras. Dalam sejarah, mereka adalah ras tertua. Mereka semua terlahir sebagai dewa. Namun hari ini, mereka masih seperti ini. Tidak ada yang lebih baik. Petik 2. Mereka sudah menjadi kelas dewa sejati, kata Hansen. Menurut kamu, berapa banyak lagi terobosan yang bisa mereka capai? Masuk ke Aula Dewa Gen. Petik 2. Tuhan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjelaskan. Dia melanjutkan dengan berkata, kamu tidak bisa menyalahkan dewa kuno. Makhluk lain memiliki anak tangga yang tak terhitung jumlahnya untuk didaki, sedangkan mereka hanya memiliki 2 atau 3 anak tangga. Itu normal bagi mereka untuk naik begitu lambat. Petik 2. Tripod perunggu digosok oleh segala sesuatu di alam semesta. Kekuatan menjadi lebih menakutkan. Pengorbanan kuno Tuhan meraung. Dia mengangkat tripod di tangannya. Tripod mengeluarkan suara menderu seperti naga atau harimau. Pada saat yang sama, itu melepaskan cahaya yang menakutkan. Itu menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan ke langit. Di dalam berkas cahaya, Hansen melihat bayangan aneh berkedip. Itu seperti roh dewa meraih pemimpin istana langit di luar angkasa. Bayangan itu sangat kuat. Itu adalah Hansen terkuat yang pernah dilihat dalam pertarungan dewa sebelumnya. Bahkan ketika naga satu menggunakan senjata ras naganya, penguasa naga darah, yang merupakan 7 dewa sejati yang digabungkan menjadi satu mode, itu tidak seseram sinar cahaya dalam bayangan ini. Bayangan cahaya memberi Hansen perasaan roh dewa yang bisa menghancurkan dunia. Itu memiliki kekuatan luar biasa yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan dan kemauan Hansen, itu membuatnya merasa sangat kecil. Bertahun-tahun telah berlalu, namun kamu masih hanya menggunakan trik ini. Pemimpin istana langit memandangi bayangan cahaya dengan jijik. Sebuah jari digerakkan, mantra ringan dilemparkan. Itu menempel di telapak tangan raksasa dari bayangan. Mengaum. Bayangan cahaya menyentuh mantra cahaya. Telapak tangan kembali. Itu membuat raungan diam-diam seolah-olah ada sesuatu yang elek ketakutan. Itu belum berakhir. Mantra cahaya menempel di telapak tangan bayangan cahaya. Cahaya semakin terang. Itu menekan bayangan cahaya dan pilar cahaya. Ketika kekuatan mantra cahaya menjadi lebih kuat, kekuatan suci itu menekan berkas cahaya dan bayangan cahaya. Itu memaksa mereka kembali ke tripod perunggu. Tidak peduli bagaimana bayangan cahaya itu meraung, dia tetap tidak bisa menghentikannya. Mantra langit yang sangat kuat, dan pemimpin langit yang sangat kuat. Hansen tidak bisa membantu tetapi memujinya. Mantra pembunuh gen asli Sky Palace adalah sesuatu yang telah dilihat Hansen sebelumnya. Bagaimana pemimpin istana langit menggunakannya mengejutkannya. Tentu saja, bagian utamanya adalah fakta bahwa pemimpin istana langit terlalu kuat. Kekuatan yang dia perintahkan setinggi mungkin dewa sejati. Detik berikutnya, mantra cahaya mendarat di tripod. Tidak peduli berapa banyak kekuatan pengorbanan kuno yang Tuhan gunakan, itu seperti tripod perunggu telah ditekan oleh gunung. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan apapun. Saat mantra cahaya semakin kuat, tripod perunggu menjadi lebih tertekan. Pengorbanan kuno Tuhan sepertinya tidak mampu menggerakkan tripod perunggu. Lengannya mulai menekuk. Mengaum. Pengorbanan kuno dewa meraung dengan marah, tapi dia tidak bisa menghentikan tripod agar tidak jatuh. Pada akhirnya, tripod perunggu jatuh dari tangannya dan terbang ke angkasa. Zhang Xuandao melambaikan lengan bajunya dan memasang tripod perunggu di dalamnya. Dia dengan dingin berkata, pengorbanan dewa perunggu dapat meminjamkan aku ini selama 1000 tahun sebagai bunga. Dewa korban kuno sangat marah. Tubuh perunggunya bersinar terang, membuatnya tampak seperti raksasa langit yang bersinar. Dia merobek ruang menuju Zhang Xuandao. Zhang Xuandao melambaikan lengan bajunya. Tubuh perunggu dewa pengorbanan kuno, yang terlihat dapat menopang langit dan tanah, terlempar ke angkasa. Dia jatuh ke angkasa dan menghilang. 1000 tahun kemudian, kamu dapat datang dan mengambil tripod perunggu pengorbanan kamu dari Sky Palace. Setelah pemimpin istana langit mengatakan itu, dia berbalik. Semua makhluk itu sangat terkejut. Dia sangat kuat, pikir Hansen. Dia harus mengakui bahwa pemimpin istana langit memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi keren. Kekuatan dan metodenya mirip dengan pemimpin sangat tinggi. Bahkan Tuhan memujinya. Sky Zhang Xuandao yang sangat bagus. Tantangan berikutnya membosankan karena pertandingan Zhang Xuandao. Semua makhluk itu masih membicarakan pertarungan antara Zhang Xuandao dan Dewa Pengorbanan Kuno. Orang-orang mengira jika tantangannya bukan urusan satu kesempatan, peringkat Zhang Xuandao bisa lebih tinggi. Dia bahkan mungkin menggantikan pemimpin sangat tinggi menjadi yang kedua. Perkelahian yang lebih menarik terjadi selama beberapa hari ke depan, tetapi tidak ada yang sebaik pertarungan Zhang Xuandao. Mereka tidak layak untuk difokuskan. Melihat hanya ada satu hari tantangan tersisa, Hansen akhirnya menggunakan tantangannya. Targetnya adalah Maha God Elephant. Bab 2874 Maha Dewa Gajah. Hansen buru-buru muncul di medan pertempuran luar angkasa. Dia melihat seekor gajah raksasa berwarna merah juga muncul melintasi jarak ruang di antara mereka.
Gajah raksasa itu semuanya berwarna merah. Tubuhnya memiliki nyala api merah menyala. Jika seseorang merasakannya, orang akan melihat bahwa kobaran api tidak memiliki suhu. Mengaum, belalai Mahagat Elepan diangkat. Gigi gajah dari batu kristal yang tampak seperti kristal, berapi-api, juga diangkat. Hansen mengulurkan tangan dan meminta Skyfin Radis Godlands muncul di pelukannya. Detik berikutnya, Hansen berteleportasi langsung di depan Mahagat Elepan. The Skyfin Radis Godlands dimasukkan ke dalam daging Mahagat Elepan. Ujung tombak menancap di kulit gajah yang keras. Saat Hansen mendorongnya, dia merasakan otot di dalam gajah itu seperti urat daging sapi. Mereka sangat tangguh. The Skyfin Radis Godlands hanya memiliki ujung yang menembus ke dalamnya. Sulit mencoba mendorongnya lebih dalam. Itu tubuh yang sangat tangguh. Tidak heran ia mampu mencapai 20 besar sebagai dewa xenogenik sejati. Hansen kaget. Sebelum belalai gajah mendatanginya, Hansen menarik tombak itu kembali dan melompat menjauh. Mahagat Elepan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia mampu mengenai tubuh dewa sejati dengan kekuatan yang bahkan dewa-dewa sejati lainnya tidak akan berusaha untuk memblokir. Hansen hanya kupu-kupu, jadi dia tidak ingin dipukul. Setelah Skyfin Radis Godlands ditarik keluar, lukanya tidak meneteskan darah dewa. Sebuah pohon muda tumbuh, tetapi tidak tumbuh dengan cepat. Cahaya merah dewa gajah menyala. Luka di mana pohon muda muncul dengan cepat sembuh. Anak-anak pohon itu seperti gumpalan kecil dari rumput yang sedang berjalan melewati batu tembok. Mereka mencoba yang terbaik untuk melewati celah tersebut. Itu sangat sulit seperti bertarung di langit. Mereka tidak mati karena diperas, tetapi sulit bagi mereka untuk tumbuh. Jika satu pukulan tidak berhasil, aku harus memberikan lebih banyak lagi. Tubuh Hansen berkelebat seperti hantu. Dia terus muncul di depan, di belakang, dan di kiri dan kanan gajah dewa. Pada saat yang sama, Skyfin Radis Godlands di tangannya berkedip seperti guntur. Itu terus menyerang daging gajah dewa. Sebelum belalai Mahagat Elepan mendekat, Hansen dapat dengan mudah melesat dan lari ke lokasi lain. Ada kekuatan tak terbatas saat menggunakan Skyfin Radis Godlands. Itu meninggalkan satu lubang dan lubang lainnya pada gajah dewa. Setiap lubang membuat anakan tumbuh dari luka. Meskipun daging gajah dewa sangat kokoh, dan berada di bawah karunia api penyembuhan yang kuat, tubuhnya memiliki banyak anakan yang tumbuh di atasnya seperti lapisan rambut hijau. Tetapi anakan pohon mengalami kesulitan besar untuk tumbuh. Mereka diremas oleh daging gajah dewa, hampir sampai mati. Hansen berpikir, dewa xenogenik sejati di 100 teratas sulit untuk dihadapi. Jika aku bisa menjadi dewa sejati, aku bisa menggunakan kekuatanku sendiri untuk mencabik-cabik tubuhnya sebelum sembuh sekali. Sekarang, aku membutuhkan kekuatan Skyfin Radis Godlands. Meski begitu, ini masih sangat sulit. Tangannya tidak berhenti. Petir hijau tombak terus menerpa tubuh gajah dewa. Ia meninggalkan banyak anakan pohon di belakangnya. Sepertinya dia memiliki keuntungan, tetapi masih sulit untuk merusak gajah dewa. Kekuatan penyembuhan Mahagat Elepan terlalu efektif. Tidak heran jika xenogeniklah yang merepresentasikan kehidupan. Bahkan persenjataan kepribadian dewa tidak dapat membunuhnya. Petik 2. Sepertinya dolar dalam masalah. Dia bisa memilih siapa saja, tapi dia memutuskan untuk menantang Mahagat Elepan. Jika dia memilih peringkat xenogenik yang lebih tinggi, dia pasti sudah membunuhnya. Penonton sedang berbicara. Pemimpin Sky Palace tertawa dan berkata, sepertinya dolar meremehkan kekuatan pertahanan dan penyembuhan Mahagat Elepan. Inilah xenogenik dengan elemen kehidupan terbaik. Meskipun persenjataan kepribadian dewa adalah senjata, itu berbasis tumbuhan. Makhluk normal mungkin bisa dibunuh dengan mudah olehnya, tapi membunuh Mahagat Elepan dengan itu tidak akan mudah. Petik 2. Sayang sekali Mahagat Elepan sangat pemarah dan sombong, kata wanita itu sambil mendesah. Jika kita bisa menjinakkannya untuk melindungi istana, kita bisa membuat dewa sejati bergabung dengan pasukan kita. Meskipun orang itu tinggal di tempat suci Ancient God, dia telah tinggal di danau pasir, kata pemimpin Sky Palace sambil tertawa. Tidak ada yang bisa melakukan apapun di sana. Bahkan Ancient God tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Untungnya, kekuatan penyembuhannya kuat dan sangat kuat, kata wanita itu. Ini sangat kikuk. Itu dapat dengan mudah diakali oleh seni Geno. Cukup baik untuk menjadi penjaga tetapi tidak cukup untuk menjadi seorang pejuang. Petik 2. Mungkin tidak. Dengannya di sini, itu akan menjadi seperti jarum di laut. Akan sulit untuk mati. Ini akan sangat berguna untuk bertarung di ruang xenogenik. Pemimpin Sky Palace menghela nafas dan berkata, tapi itu tetap menjaga sungai pasir. Itu tidak akan berhasil untuk siapapun. Hansen menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Mahagat Elepan. Membunuhnya dengan Skyfin Radis Godlands tidaklah mudah. Jika Hansen memilihnya, dia sudah siap. Dia mundur dan berhenti menyerang Mahagat Elepan. Dia sangat kuat. Bahkan dolar, yang memiliki persenjataan kepribadian dewa, tidak dapat melakukan apapun. Apakah dia akan menyerah? Aku rasa tidak. Dolar masih memiliki keterampilan mata yang menilai Sky Armor God. Petik 2. Kamu benar. Sepertinya kita bisa melihat kekuatan penilaian yang menakutkan lagi. Petik 2. Semua orang ingin Hansen menggunakan mata hukum. Hansen pernah melihat bahwa meskipun Mahagat Elepan tampak sangat merah, namun di mata hukum warnanya putih seperti selembar kertas. Itu tidak memiliki tingkat kejahatan apapun. Menggunakan mata hukum tidak akan berhasil. Mahagat Elepan melihat Hansen pergi, tetapi tidak berencana mengejarnya. Dia memprovokasi dia dengan mengangkat belalainya dan meneriakkan banyak suara mengejek. Tubuhnya penuh dengan anakan hijau, tapi tidak peduli.
Sepertinya pohon muda tidak mempengaruhinya. Hansen tertawa. Kamu terlalu cepat sombong. Hansen menyingkirkan Skyfin Radis Godlands. Ibu jari dan jari tengah di tangan kanannya menyatu. Cahaya emas bersinar di antara mereka. Itu menciptakan koin emas. Hansen sedang memegang koin. Dia tidak bergerak. Dia melihat angka di koin terus melonjak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat angka di koin melonjak, kehadiran Hansen menjadi lebih menakutkan. Sepertinya dia adalah pembuat bom dan akan meledak. Mahagat Elepan menyadari ada sesuatu yang salah. Itu meraung dan menggunakan keempat kakinya untuk berlari ke arah Hansen. Pada saat yang sama, belalai gajahnya seperti pilar yang membuka langit. Itu menciptakan cahaya merah menakutkan yang mencoba menghancurkan Hansen. Melihat Mahagat Elepan di hadapannya, Hansen tak berani menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangannya. Mahagat Elepan tiba-tiba memantulkan koin itu. Bis. Koin itu menciptakan cahaya emas di luar angkasa. Itu mengenai dahi Mahagat Elepan. Itu mengumpulkan hingga 13 kali kekuatan. Pada saat itu, koin itu seperti palu yang berat. Itu mengguncang Mahagat Elepan, yang melarikan diri. Hansen berpikir, sayang sekali aku hanya kupu-kupu. Jika aku adalah dewa sejati, itu berarti menyimpan uang dikalikan 13. Itu akan mengubah tubuhnya menjadi debu. Petik 2. Mahagat Elepan meraung marah. Ia ingin lari ke Hansen lagi. Itu terlalu lambat, rasanya seperti sedang membawa gunung. Bab 2875 Tantangan Terakhir, Subscribe Penatua. Sebuah koin bersinar di kepala Mahagat Elepan. Itu seperti Mahagat Elepan yang ditekan oleh seluruh gunung. Sebelumnya tidak secepat itu, tapi sekarang bahkan lebih lambat. Bahkan dengan kekuatan Hansen yang diperbesar menjadi 13, itu masih belum cukup untuk menekan Mahagat Elepan. Gading gajah itu masih terangkat. Binatang buas itu mencoba menusuk Hansen. Kamu masih tidak akan menyerah. Hansen tertawa. Dia melemparkan cahaya keemasan, yang mendarat di gajah dewa. Hal itu membuat jumlah koin di dahi Mahagat Elepan bertambah sedikit. Dari 13 menjadi 14. Tubuh dewa gajah menjadi lebih berat. Lebih sulit baginya untuk berjalan. Mari kita lihat berapa banyak angka yang bisa bertahan. Hansen menggerakkan jarinya lagi. Cahaya emas ditembakkan. Itu membuat dahi Mahagat Elepan membesar lagi. Hansen menjentikkan jarinya 10 kali. Angka-angka pada koin semakin bertambah. Mahagat Elepan memaksa dirinya untuk berlari ke arah Hansen, tetapi tidak bisa menahan tekanan koin. Sebelum itu berlari di depan Hansen, itu jatuh. Itu jatuh dari luar angkasa. Itu jatuh ke sebuah planet. Itu seperti asteroid. Itu meledakkan lubang melingkar besar di planet ini. Tanah di planet itu hancur. Letusan gunung berapi dimulai di mana-mana. Api, cahaya, dan debu menyelimuti planet ini. Mahagat Elepan ditekan di planet ini. Anggota tubuhnya mencoba menggunakan kekuatan untuk terbang. Saat salah satu kakinya terangkat, 3 kakinya lainnya masih berada di tanah. Tanahnya pecah. Gajah dewa tidak tahan. Itu jatuh ke lantai. Gajah dewa terus berjuang, tetapi kekuatan penekan dari koin itu terlalu berat untuk ditanggungnya. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa bangun. Bebatuan di bawah kakinya terus retak. Tubuhnya mulai tenggelam ke dalam tanah. Ledakan. Planet itu diledakkan oleh Dewa Gajah. Gajah Dewa jatuh keluar masuk planet, membuat tubuhnya terus jatuh ke angkasa. Itu semakin jauh dari Hansen. Mengaum, Gajah Dewa meraung liar. Itu menatap Hansen. Pada akhirnya, itu tidak punya pilihan selain menyerah dan pergi dan kalah. Koin itu bisa terus mengumpulkan kekuatan, dan kekuatannya masih ada. Tapi ini berbeda dari skill Saving Power. Petik 2. Itu adalah kekuatan sejati dolar. Dia tidak membutuhkan persenjataan kepribadian dewa untuk menekan kelas dewa sejati Mahagat Elepan. Petik 2. Seni Geno apa itu? Itu digunakan oleh dolar, yang merupakan kupu-kupu, namun Mahagat Elepan tidak mampu menanganinya. Petik 2. Apakah kamu melihatnya? Siapa bilang dolar hanya bergantung pada kekuatan hukum atau persenjataan kepribadian dewa? Dia tidak membutuhkan keduanya untuk menekan dewa sejati. Petik 2. Seni Geno yang menarik. Itu adalah komentar Tuhan. Kemenangan Hansen tidak menghasilkan banyak kegembiraan. Bagaimanapun, orang-orang pernah melihat pertarungan yang lebih gila sebelumnya. Pertarungannya tidak terlalu menarik. Itu hanya pajangan yang bagus dari Saving Money yang membangkitkan rasa ingin tahu orang lain. Itu adalah hari terakhir pertarungan peringkat. Peringkatnya masih cukup banyak. Semua orang tahu tentang 10 teratas. Dewa pengorbanan kuno keluar dari 10 besar karena pemimpin Sky Palace, tapi dia masih memiliki satu kesempatan untuk tantangan. Setelah tantangan itu, dia kembali ke puncak 10. Di bagian atas daftar, tidak tergerak, adalah Golden Growler. Pemimpin Very High berada di urutan kedua. Demon Alpha ketiga. Low Ulai berada di urutan keempat. Xenogenik yang disebut Seeking Perfume Beast berada di urutan kelima. Zhang Xuandao dari Sky Palace berada di urutan keenam. Bai Wuchang Extreme King berada di urutan ketujuh. Seorang Xenogenik yang disebut MT Dragon King berada di urutan 8. Pengorbanan kuno Tuhan telah kembali untuk mengklaim ke-9. Underworld Ghost berada di urutan ke-10. Underworld Ghost cukup aneh. Dia tidak terlihat. Tidak ada yang bisa mengetahui seperti apa dia, dan tidak ada yang tahu dia berasal dari Xenogenik atau ras apa. Para Xenogenik yang menantangnya tidak pernah bisa melihatnya. Jadi, mereka dipukuli. Adapun Bai Wuchang dari Extreme King, Hansen mendengar dari Bao Ying bahwa dia sebenarnya berada di level yang lebih tinggi dari Bai King.
Dia adalah elit paling menakutkan di generasi dari keluarga Bai. Pertarungan peringkat hampir selesai. Tidak mungkin ada perubahan drastis. Han Sen bisa dengan tenang menunggu pertarungan selesai sebelum mengklaim hadiahnya. Nomor 25 dapat mengklaim senjata dewa sejati secara acak dan mendapatkan 4 bahan dewa sejati secara acak. Selain itu, ada stempel roh dewa. Adapun apa arti cap roh dewa, Han Sen tidak tahu. Apa yang dilakukan cap roh dewa? Han Sen bertanya pada Tuhan. Kamu bisa menggunakannya untuk memasuki gerbang Aula Geno, kata Tuhan. Kamu dapat memasuki Aula Geno dengan aman 1 kali. Bisakah aku pergi ke Aula Sky Armored God? Han Sen bertanya. Tentu saja, kata Tuhan dengan anggukan. Selain kuil Dewa Sky Armored God, bisakah aku pergi ke tempat lain? Han Sen bertanya. Han Sen memiliki kepribadian Dewa Putra Evil Lotus God. Jika dia punya kesempatan, Han Sen ingin mendapatkan persenjataan kepribadian dewa lainnya. Tidak, setiap cap roh dewa hanya memberi kamu 1 kesempatan. Tuhan tertawa. Dia menunjuk Golden Growler, yang 1, dan berkata, tapi kamu bisa menantangnya. Jika kamu mengalahkannya dan mendapatkan kursi roh dewa, kamu dapat pergi kemana saja di Aula Geno. Kamu tidak akan dibatasi. Petik 2. Dia berhasil menakut-nakuti pemimpin Very High, jadi mengapa aku repot-repot mencoba? Han Sen bertanya dengan mengangkat bibirnya. Bahkan jika Han Sen bisa mengalahkannya, dia tidak ingin melawan Golden Growler. Tuhan mengatakannya seperti lelucon. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Semua orang mengira pertarungan daftar Dewa Geno telah berakhir. Seharusnya tidak ada lagi perubahan, tetapi orang-orang masih menginginkan lebih. Bagaimanapun, makhluk biasa tidak akan pernah melihat elit yang didewakan dengan cara ini lagi. Bahkan jika mereka menemukannya di alam liar, mereka tidak akan berani melihatnya. Mereka akan terlalu takut untuk melakukannya. Selama pertarungan daftar Dewa Geno, makhluk yang didewakan dibunuh seperti anjing. Pertempuran ini memiliki jenis kegembiraan yang tidak pernah bisa dihasilkan oleh pertarungan biasa. Selain itu, menyaksikan elit yang didewakan bertarung menginspirasi makhluk biasa untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Hanya merasakan emosi mereka dan keinginan para petarung yang didewakan membuat makhluk tingkat rendah memahami sesuatu. Ini sudah berakhir. Aku ingin tahu kapan pertarungan daftar Dewa Geno berikutnya akan dimulai. Petik 2. Aku harap aku bisa melihatnya setiap tahun. Berhenti bermimpi. Elit yang saleh tidak punya waktu untuk bertarung setiap hari. Kita bahkan mungkin tidak memilikinya setiap 100 tahun. Mungkin akan ada celah yang lebih besar dari Geno Being Scroll. Petik 2. Saat semua orang berbicara, 2 nama tiba-tiba muncul di daftar Dewa Geno. Ada penantang. Saat ini, siapa penantang? Semua orang kaget dan bahagia. Mereka melihat daftar Dewa Geno dan melihat nama Golden Growler menyala. Sialan, Golden Growler menantang. Dia yang pertama. Siapa yang dia tantang? Ya, siapa yang dia tantang? Semua orang bingung. Mereka terus melihat daftar itu mencoba mencari tahu siapa yang ingin ditantang oleh Golden Growler. Dolar. Golden Growler ingin menantang dolar. Ya Tuhan, apa yang dilakukan Golden Growler? Mengapa dia ingin menantang dolar sekarang? Petik 2. Di Empty Mountain, binatang berambut hijau itu hampir pingsan karena marah. Dia menginjak kakinya. Little Mountain Leader, apa yang dilakukan pemimpin gunung kecil? Mengapa dia menantangnya? Jika dolar kalah, itu berarti dia menyerah di tempat pertama. Petik 2. Tuhan juga terkejut. Dia memandang Golden Growler dan kemudian ke Han Sen. Dia tampak bingung. Bab 2876 hit paling menakutkan. Han Sen juga sedikit terkejut. Apakah Little Gold mengenali aku? Berapa banyak kebencian di sana? Sekarang, dia telah memilih untuk menantang dolar saat ini. Petik 2. Apa dendam yang harus ada antara Golden Growler dan dolar? Golden Growlers berada di posisi pertama, namun dia masih ingin menantang dolar. Petik 2. Jika dolar kalah di pertandingan, dia bisa meraih posisi pertama, kan? Bukankah elit memiliki martabat untuk tidak melakukan itu? Dolar tidak akan menyerah sebelum setidaknya mencoba untuk bertarung. Petik 2. Itu sulit untuk dikatakan. Bukankah Demon Alpha langsung mengakui menjadi tempat ketiga? Petik 2. Orang-orang sangat bersemangat. Mereka berbicara dengan rakus satu sama lain. Mereka terkejut karena Golden Growler melakukan tantangan ini. Golden Growler muncul di medan pertempuran luar angkasa. Dia berdiri di atas sebuah planet. Sepertinya dia diam-diam menunggu pertarungan dimulai. Orang-orang mencoba menebak dan melihat apakah dolar mau menerima dan bergabung dalam pertarungan atau hanya kalah dan meraih tempat pertama. Tiba-tiba, bayangan memasuki medan pertempuran luar angkasa. Itu adalah dolar. Dia telah menerima pertarungan. Dia benar-benar menerima pertarungan itu. Waktu tantangan sudah berakhir. Ini akan menjadi pertarungan terakhir. Petik 2. Meskipun dolar kuat dan memiliki persenjataan kepribadian dewa, aku pikir Golden Growler lebih kuat. Aku pikir juga begitu. Bagaimanapun, dolar hanyalah kelas kupu-kupu. Petik 2. Golden Growler dengan mudah berhasil menakut-nakuti pemimpin Very High. Bahkan pemimpin Very High pun berkata tidak ada makhluk di alam semesta yang dapat mengalahkan Golden Growler, dan menurutku dia benar. Petik 2. Pausan Treasury mengalirkan ini. Mereka mengatakan hal yang serupa. Meskipun apa yang terjadi di dalam daftar Dewa Geno tidak dapat dialirkan atau direkam, makhluk biasa tidak memahami dewa tingkat tinggi. Terkadang mereka tidak memahami perkelahian antara elit yang didewakan. Ini,
Thousand Treasury menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sesuatu. Ada 2000 Treasury Devices menjelaskan perkelahian dan sejarah pejuang elit yang didewakan. Tentu saja, Thousand Treasury memanfaatkan itu semua dengan mendirikan stasiun judi. Kedua pembicara akan berbicara tentang siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Golden Brawler menggunakan identitas peringkat pertamanya untuk menantang dolar, jelas seorang dewa. Itu mengejutkan. Menilai dari apa yang telah kita lihat, dolar mungkin memiliki peluang lebih rendah untuk melawannya. Jika Golden Brawler memenangkan pertarungan ini, dia akan kehilangan tempat pertamanya. Sulit untuk memprediksi seperti apa hasilnya. Dewa lain menjelaskan banyak hal juga. Dia berkata, dolar menerima pertarungan. Tidak peduli siapa yang menang atau siapa yang kalah, ini akan menjadi pertandingan yang paling menarik dari semua pertarungan daftar Dewa Geno. Petik 2. Iya, jangan bicara tentang dendam mereka. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan berakhir di tempat pertama. Jika kamu tertarik, kamu bisa ikut bertaruh dengan stasiun judi Thousand Treasury. Jendela untuk meletakkan taruhan kamu akan ditutup setiap saat sekarang. Jadi, jangan lewatkan panggilan terakhir ini, semuanya. Petik 2. Dengan itu dikatakan, semuanya bermuara pada kekuatan. Golden Brawler seharusnya bisa mengalahkan dolar. Petik 2. Dengan banyak ras di alam semesta menonton, Hansen mendarat di planet Golden Brawler. Seorang pria dan seekor binatang saling memandang di padang rumput yang penuh dengan pasir kuning. Sangat menarik, kata komentator dengan bersemangat. Dua dewa menakutkan saling menatap. Mereka akan meluncurkan serangan paling menakutkan yang pernah ada. Golden Brawler kuat, tetapi dolar tidak lemah. Dia misterius. Seni genonya yang luar biasa dan persenjataan dewa geno yang dia pegang cukup mengejutkan. Sulit untuk membedakan mana dari mereka yang menang. Pertarungan akan dimulai. Setelah pidato komentator, Golden Brawler dan Hansen menjadi dua elit yang tak terkalahkan. Mereka bertarung satu sama lain dengan kekuatan. Kapanpun mereka menggerakkan tangan, tibalah waktunya menentukan pemenang. Komentator lain berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan situasinya. Orang-orang, tolong jangan mengira mereka hanya menatap satu sama lain. Faktanya, pertarungan keinginan diam-diam telah dimulai. Jika salah satu dari nasib mereka memiliki kekurangan, mereka akan menerima serangan mematikan. Petik 2. Kedua komentator itu didewakan, tetapi mereka hanya primitif. Bakat mereka ditentukan hanya melalui cairan geno. Kekuatan mereka cukup teratur. Pekerjaan utama mereka adalah mendapatkan uang untuk Thousand Treasures. Tentu saja, bahkan sekarang, itu adalah tujuan akhir mereka. Golden Brawler pindah. Dia pergi ke arah dolar. Dia tidak melaju dengan cepat, tetapi setiap langkahnya memiliki kekuatan untuk menginjak bintang. Mereka seperti langkah kaki yang bahkan tidak dapat dihentikan oleh langit maupun dewa. Ya Tuhan, sepertinya seluruh ruang bergerak bersamanya. Seberapa menakutkan serangan ini, komentator mencoba untuk membuatnya lebih bersemangat. Dengan semua makhluk mendengarkan komentator, mereka bisa melihat Golden Brawler berlari ke dolar. Mereka menjadi gugup. Mereka tidak yakin serangan macam apa yang akan dilakukan Golden Brawler. Bisa jadi satu pukulan yang membunuh dolar. Sangat cepat, bahkan lebih cepat lagi. Rasanya seperti aku bisa melihat riak di angkasa. Tidak heran Golden Brawler adalah elit tak terkalahkan yang bahkan tidak bisa dilawan oleh pemimpin Very High. Dia mengumpulkan kekuatan ke tingkat tertinggi yang tidak akan bocor. Dia tampak sangat ringan. Saat dia menyerang, langit akan pecah, dan tanah akan retak. Semuanya, harap bersiap. Jangan kaget dengan kekuatan Golden Brawler nanti dan biarkan itu memengaruhi kemauanmu. Petik 2. Golden Brawler melompat. Kelihatannya normal, tetapi jejak tubuhnya sangat bagus sehingga kamu tidak dapat membayangkannya. Itu telah memblokir segala cara dolar bisa pergi. Dolar tidak bisa mundur. Tentu saja, dolar berdiri di sana tidak bergerak. Dengan serangan sempurna Golden Brawler, dia tidak bisa mundur. Mungkin ruang di sekitar dolar ditutup. Dia tidak bisa bergerak. Apakah dia akan dimakan oleh Golden Brawler? Kami lupa pertanyaan. Jika dolar dimakan oleh Golden Brawler dan tidak akan ada lagi, siapa yang akan mendapatkan tempat pertama? Apakah itu masih Golden Brawler? Komentator berdiri dengan penuh semangat. Komentator lainnya mulai berteriak, dia pindah. Dolar akhirnya pindah. Dia telah mengulurkan tangannya. Mereka begitu lurus namun juga bengkok. Satu naik dan satu turun. Ia memiliki pengetahuan paling misterius tentang alam semesta yang tidak dapat dibayangkan. Ini telah mencapai tingkat kembali ke asal. Kami meremehkan dolar. Dia adalah kelas teratas di alam semesta. Serangan ini akan menjadi yang pertama. Semua orang di alam semesta merasakan mata mereka terbuka lebar. Mereka menyaksikan pertemuan xenogenik paling menakutkan dan paling misterius dalam daftar Dewa Geno. Mereka gugup. Setiap makhluk sedang menebak siapa yang akan menang ketika mereka bertemu. Hampir saja, pukulan terkuat, pukulan paling menakutkan. Akhirnya mereka, komentator itu berteriak dengan bersemangat. Seluruh tubuhnya berada dalam mode orgasme. Setiap makhluk di alam semesta senang dengan pidatonya. Tiba-tiba, komentator yang sangat bersemangat itu berhenti berbicara. Kedua komentator itu ketakutan. Sepertinya mereka tidak bisa lagi berbicara. Bukan hanya mereka, setiap makhluk di alam semesta yang menyaksikan pertarungan ini tiba-tiba membeku. Mereka melihat apa yang terjadi di medan pertempuran luar angkasa, dan itu membuat mulut mereka berubah menjadi bentuk nol. Mereka melihat Golden Brawler menyentuh tubuh Hansen. Cakarnya menempel di pundak dolar, tapi dia tidak membuka mulut untuk memakan dolar. Dia menggunakan kepalanya untuk menggosok pipi dolar seperti kucing rumahan.
Dolar memegang Golden Growler. Dia membelai kepalanya. Dia tampak seperti sedang bermain dengan hewan peliharaannya sendiri. Bab 2877 kalah atau menang. Subscribe Penatua. Alam semesta sunyi senyap. Semua makhluk itu memperhatikan dolar mengelus kepala Golden Growler. Mereka tidak percaya itu adalah Golden Growler yang sama yang telah menakuti pemimpin sangat tinggi. Gunung kecil. Pemimpin gunung kecil. Apa yang dilakukannya? Rahang binatang berambut hijau itu hampir jatuh ke lantai. Setelah dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia dengan marah menginjak kakinya dan berteriak, beraninya dia menyentuh kepala pemimpin gunung kecil. Aku akan menghancurkan jari-jarinya yang kotor. Petik 2. Wanita di dekatnya baru saja menyadari apa yang sedang terjadi. Dia memandang binatang berambut hijau itu dengan serius dan berkata, saat kamu membawa pemimpin gunung kecil kembali, dia sudah memiliki rekan ras yang lebih rendah. Apakah itu dolar orang ras rendah? Petik 2. Tidak, itu adalah alat kristalisasi. Dia dari ras yang berbeda dengan xenogenik ini. Tidak mungkin orang ini bisa naik level secepat itu. Tapi, binatang berambut hijau itu ragu-ragu. Tapi apa? Wanita itu bertanya dengan cemberut. Alat kristalisasi itu sekarang cukup terkenal di alam semesta, kata binatang berambut hijau itu. Itu adalah Hansen, yang berada di Space Garden sekarang. Hansen, wanita itu bertanya dengan kaget. Setelah berpikir keras, dia berkata, itu dia. Saat ini, alam semesta sedang kacau balau. Keduanya tidak bisa berbicara lagi. Mereka tidak mengira hal-hal akan berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Golden Growler terlihat seperti hewan peliharaan dolar? Petik 2. Dolar, Golden Growler, mereka pasti memiliki semacam koneksi. Aku seharusnya memikirkan itu. Petik 2. Tidak mungkin. Daftar Dewa Genono. 1 adalah hewan peliharaan dolar. Petik 2. Bukan hanya makhluk biasa yang merasa seperti ini. Bahkan barang antik tua, yang telah bersembunyi di kegelapan, dan ras yang lebih tinggi semuanya memiliki ekspresi yang aneh. Wanita di Sky Palace juga kaget. Siapa dolar ini? Golden Growler dari Empty Mountain memperlakukannya seperti ini. The Growler selalu sangat kejam dan dingin. Mereka tidak pernah dekat dengan orang luar. Petik 2. Pemimpin Istana Langit berpikir, dolar sangat istimewa. Dia memiliki persenjataan kepribadian dewa, kekuatan hukum, dan hubungan dengan Golden Growler. Aku ingin tahu faksi apa yang menciptakan orang seperti itu. Petik 2. Di Taman Extreme King, Tuhan melihat Hansen dan Golden Growler dengan penuh minat. Aku tidak menyangka kamu semenarik ini. Kamu telah melampaui harapan aku. Ini jelas bukan perjalanan yang sia-sia. Petik 2. Cakar Golden Growler terlepas dari bahu Hansen. Itu membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu ke tangan Hansen. Hansen mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah tubuh kristal yang dihasilkan oleh Guntur. Itu tampak seperti petir yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalamnya. Itu seperti alam semesta Guntur mini. Apakah ini asal dewa kuno dewa petir? Hansen menyadari apa yang telah diberikan padanya. Dia sudah memiliki asal-usul dewa air kuno. Itu terlihat sangat mirip, hanya saja yang baru ini adalah elemen petir sedangkan yang lainnya berbasis air. Mengaum, Little Gold Gold menggeram di Hansen. Hansen dan Little Gold Gold memiliki hubungan khusus yang mirip dengan malaikat kecil. Mereka adalah jiwa binatang Hansen. Tubuh mereka telah dibangun kembali untuk menjadi makhluk hidup asli yang ada secara mandiri. Namun, mereka masih memiliki koneksi dengan Hansen, yang bisa memahami pikiran mereka. Little Gold Gold telah mengenali Hansen karena hubungan itu. Little Gold Gold mengatakan dia ingin memberi Hansen dewa petir kuno sehingga dia bisa meneruskannya ke Little Silver. Dia bilang itu akan sangat membantu Little Silver. Jadi, ini bukan untukku. Hansen merasa sedikit tersentuh. Dia tidak mengira Golden Growler akan mengingat Little Silver. Dia mengulurkan tangannya dan membelai kepalanya. Di mata orang lain, adegan ini membuat mereka melihat Golden Growler dengan riang mengayunkan ekornya seperti anjing pemburu yang menangkap mangsa untuk diberikan kepada tuannya. Ya Tuhan, dolar tidak bisa benar-benar menjadi Master Golden Growler, bukan? Jika memang seperti itu, maka itu terlalu menakutkan. Seekor hewan peliharaan telah menekan seluruh alam semesta dan mengklaim posisi 0. 1 dalam daftar Dewa Gen. Petik 2. Sepertinya hal-hal seperti itu. Binatang berambut hijau Empty Mountain adalah sebagai gila seperti orang gila. Dia terus menginjak-injak. Dia ingin membunuh dolar dan 180 dari generasinya. Kamu harus pergi sekarang. Aku akan mencarimu di Empty Mountain. Hansen menepuk kepala Golden Growler dan membiarkannya keluar dari medan pertempuran luar angkasa. Dengan cara itu, Golden Growler mampu mempertahankan posisi pertama. Golden Growler menggelengkan kepalanya dan menggeram. Hansen tahu apa yang dia maksud. Golden Growler akan memberikan tempat pertama untuk Hansen. Hansen akan menolaknya, tapi Golden Growler menggeram padanya dan menurunkan tubuhnya. Ia ingin Hansen menungganginya. Dolar, beraninya kamu, binatang berambut hijau itu berteriak. Itu seperti letusan gunung berapi. Dia menamparkan lantai, membuat Empty Mountain berguncang. Setiap makhluk lain bereaksi dengan jatuh ke tanah karena ketakutan. Semua orang menonton Hansen mengendarai punggung Golden Growler. Tiba-tiba, Golden Growler mengoyak ruang dan keluar dari daftar Dewa Geno. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka meninggalkan medan pertempuran luar angkasa bersama? Siapa yang kalah? Semua penonton kaget. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cepat, lihat daftar Dewa Geno.
Dolar ada di atas. Sepertinya dolar menang. Tidak, dolar menang. Orang-orang mulai berbicara omong kosong. Semua orang berpaling untuk melihat daftar Dewa Geno. Tempat teratas daftar Dewa Geno sekarang menampilkan dolar, bukan Golden Brawler, yang telah mengambil posisi Hansen sebelumnya di 25 dolar. Dia luar biasa. Dia membiarkan hewan peliharaannya mendapatkan tempat pertama sehingga dia bisa mengembalikannya. Petik 2. Jika kamu mampu, kamu bisa memiliki Golden Brawler untuk hewan peliharaan. Aku pikir hanya dolar yang mampu melakukan itu. Di alam semesta, tidak ada penumbuh emas lainnya. Petik 2. Saat semua orang berbicara, Golden Brawler mengeluarkan Hansen dari daftar Dewa Geno. Mereka tidak berteleportasi kembali ke tempat mereka berada. Mereka berada di dekatnya di ruang angkasa yang mengambang di sebelah daftar Dewa Geno. Ye. Semua orang bertanya-tanya mengapa Golden Brawler dan Hansen tidak berteleportasi. Tiba-tiba, Golden Brawler meraung ke langit. Tubuhnya memiliki cahaya keemasan yang seperti banjir. Itu pergi ke langit untuk merobek ruang. Di bawah kekuatan Golden Brawler, ruang angkasa retak. Sebuah kuil tua yang saleh muncul. Itu adalah Aula Geno. Apa yang sedang terjadi? Aku pikir pertarungan daftar Dewa Geno belum berakhir. Apakah mereka sudah membagikan hadiahnya? Hargai pantatmu. Apakah kamu tidak melihat Golden Brawler merobek ruang dan memanggil Aula Geno? Mereka akan pergi ke Aula Geno. Petik 2. Sialan, mereka pergi ke Aula Geno. Bisakah dia melakukan itu? Dewa air kuno gagal belum lama ini. Petik 2. Ini memberi dolar tempat pertama. Itu memberikan kesempatan untuk menjadi roh dewa. Satu-satunya kesempatan untuk menjadi roh dewa adalah memasuki Aula Geno. Itu sudah diharapkan. Petik 2. Ketika Aula Geno turun, seluruh alam semesta terasa seperti menjadi redup. Hanya Aula Geno yang bersinar dengan cahaya suci. Itu perlahan keluar dari luar angkasa. Bab 2878 masuk ke Geno Hall, subscribe Penatua. Hansen ada di daftar Dewa Geno. Dia mengerti apa yang dimaksud Golden Brawler. Dengan demikian, dia kebobolan dan mendapatkan posisi tempat pertama daftar Dewa Geno. Meskipun dia tahu Golden Brawler ingin dia pergi ke Aula Geno dan menjadi roh dewa, melihat Aula Geno langsung membuatnya sedikit khawatir. Adegan Dewa Air kuno yang menyerang Aula Geno masih segar dalam pikirannya. Jika Golden Brawler gagal, dia mungkin akan mengalami nasib yang sama. Pemimpin gunung kecil, dia akan pergi ke Aula Geno sendirian. Binatang berambut hijau dan wanita itu tampak khawatir. Pemimpin gunung tua itu tidak pernah kembali dari Aula Geno. Meskipun kekuatan Golden Brawler lebih kuat dari pemimpin gunung tua, mereka tidak dapat mengukur apakah Golden Brawler akan kembali atau tidak. Little Mountain Leader sedang terburu-buru. Bagaimana dia bisa pergi ke Aula Geno sekarang? Itu salah dolar. Jika pemimpin gunung kecil tidak kehilangan tempat pertama karena dia tidak harus pergi ke Aula Geno. Binatang berambut hijau itu sangat marah. Dia juga sangat gugup karena ketidakmampuannya untuk melakukan apapun. Jika keadaan seperti ini, kita tidak punya pilihan selain menunggu dan berharap kembalinya pemimpin gunung kecil, kata wanita itu sambil menghela nafas. Di luar angkasa, Aula Geno telah terungkap. Pintu yang memberikan akses masih tertutup rapat. Mereka sepertinya tidak akan membuka. Mengaum, Golden Brawler tiba-tiba meraung lagi. Cahaya emas mengubahnya menjadi binatang emas raksasa. Itu dengan kuat menghantam gerbang Aula Geno. Ledakan. Pintu-pintu itu diserang oleh cahaya emas dan dibuka sedikit. Itu memungkinkan cahaya emas merembes keluar dari dalam aula. Cahayanya hangat. Itu bersinar dengan lingkaran cahaya yang hidup. Banyak perasaan menakutkan keluar dari pintu. Itu membuat banyak orang dan makhluk di alam semesta ketakutan. Makhluk dengan kemauan rendah sudah ada di tanah, tidak berani melihat ke pintu Aula Geno. Sepertinya Little Gold lebih kuat dari Dewa Air kuno. Ini baru saja mendorong pintu terbuka, tapi Hansen mengendarai di atas punggung Golden Brawler. Dia menatap pintu yang sedikit terbuka dengan ekspresi khawatir. Dewa Air kuno juga telah mendorong pintu Aula Geno, tetapi tangan yang menakutkan telah menghancurkannya. Hansen takut pada tuan tangan itu. Golden Brawler menggendong Hansen. Dia melangkah ke pintu Aula Geno. Cahaya emas terus tumpah dan menembak ke langit. Mereka terus membanting pintu Aula Geno. Semakin banyak cahaya emas mengenai, semakin lebar pintu Aula Geno menjadi. Mereka membuka lebih lebar. Cahaya Tuhan bersinar di dalam. Selain dari cahaya dewa, seseorang tidak dapat melihat yang lain. Ledakan. Ketika Golden Brawler pergi ke pintu Aula Geno, pintu itu benar-benar terbuka. Cahaya dewa di dalam bersinar di seluruh alam semesta. Sekarang siang hari di seluruh alam semesta. Tiba-tiba, Hansen tampak membeku. Dia melihat bayangan muncul di balik pintu yang terbuka. Bayangan itu putih membara. Sepertinya itu terbuat dari cahaya dewa. Wajah makhluk itu tampak seperti ras manusia, langit, atau raja ekstrim, tapi cahaya dewa terlalu berkilau. Yang bisa dilihat Hansen hanyalah siluetnya. Berdasarkan bentuk siluetnya, itu tampak seperti seorang wanita. Ketika Dewa Air kuno menyerang Aula Geno, dia ditekan oleh tangan seorang wanita. Jika tangan itu milik bayangan yang akan datang, tangannya adalah salah satu yang bisa membunuh Dewa Air kuno. Dengan ancaman yang semakin mendekat, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya dia. Bayangan itu berdiri di dekat pintu yang terbuka. Itu tidak keluar, meskipun itu hanya siluet dengan wajahnya yang dikaburkan. Hansen merasa bayangan itu menatapnya dan Golden Brawler. Mata Golden Brawler tampak kemasan.
Itu menatap bayangan dan tampak seolah-olah akan menelan seseorang. Ia berjalan mendekati bayangan. Tidak, satu di daftar Dewa Geno, silakan naik level ke roh dewa dan pergi ke aula. Siluet cahaya memiliki suara wanita. Nada suaranya tidak memiliki satu ons pun emosi di dalamnya. Hansen mengerutkan kening. Sebelum dia mengatakan apapun, Golden Growler diam-diam menggeram. Dia berbaring seolah-olah memberi isyarat agar Hansen turun. Hansen turun dari punggung Golden Growler. Dia memegang punggung Golden Growler sementara dia berbisik di telinganya, "Kamu baik-baik saja." Mengaum, Golden Growler meraung. Tampaknya mencoba menghibur Hansen dan memberitahu dia tentang hal itu berada di bawah kendali. Hansen melangkah menjauh dan menyaksikan Golden Growler mengangkat kepalanya. Dia kemudian pergi ke pintu Aula Geno. Bayangan cahaya melihat Golden Growler datang ke depan pintu, yang mendorongnya untuk mengangkat tangannya. Mata Golden Growler terlihat sangat marah. Ia membuka mulutnya untuk memanggil pintu emas dan meletakkannya di seberang pintu Aula Geno. Tidak ada yang pernah melihat ini sebelumnya. Sebuah pintu muncul di depan pintu Aula Geno. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Golden Growler menggeram pelan. Pintu emas sedikit terbuka. Cahaya emas berkilau keluar dari dalamnya. Cahaya itu tumpah melintasi cahaya dewa yang keluar dari pintu Aula Geno yang terbuka. Hah! Bayangan pintu Aula Geno tampak terkejut. Tangan yang terangkat ditempatkan ke bawah. Dia melihat ke pintu emas dan tiba-tiba berkata, "Kamu lulus." Setelah itu, bayangan cahaya memasuki cahaya dewa dan menghilang. Mengaum, Golden Growler memandang Hansen dan meraung sebelum berjalan menuju pintu Aula Geno. Hansen mengerti apa yang dikatakan Golden Growler. Bunyinya, "Aku akan menunggumu di sana." Dia melihat Golden Growler berjalan melewati pintu Aula Geno dan perlahan menghilang bersama Aula Geno. Itu memudar dari luar angkasa, meninggalkan Hansen dengan emosi campur aduk. Orang-orang di alam semesta tidak tahu harus berpikir apa. Golden Growler telah memasuki Aula Geno dengan cara yang mengejutkan, dan orang di dalam Aula Geno tidak melakukan apa-apa. Sepertinya pintu emas telah menghentikannya. Dewa air kuno telah berusaha untuk melawannya, tetapi dia dihancurkan oleh sebuah tangan. Golden Growler menggunakan pintu emasnya seperti tiket untuk masuk. Perlakuannya tentu berbeda. Sangat mudah untuk masuk, tapi apakah dia keluar atau tidak adalah pertanyaan besar, kata pemimpin Istana Langit sambil menghela nafas. Tidak peduli apa yang terjadi, masuk berarti dia memiliki kesempatan, kata wanita itu. Itu lebih baik daripada tidak ada kesempatan sama sekali. Pemimpin gunung kecil, kamu harus kembali hidup-hidup, mata binatang berambut hijau itu melayang dengan cahaya. Hansen menyaksikan Aula Geno menghilang. Dia berbalik dan ingin pergi. Tiba-tiba, daftar Dewa Geno bersinar. Semua nama dari daftar Dewa Geno diterangi dengan cahaya Dewa Suci. Pada saat yang sama, sebuah video muncul di daftar Dewa Geno. Itu memutar ulang adegan terbaik dari 100 pertarungan teratas di dalam medan pertempuran luar angkasa. 100 Xenogenik pertama muncul. Pertarungan 100 prajurit pertama sedang ditampilkan. Hansen muncul di akhir. Dia di tempat pertama, jadi gambar terakhir menampilkannya. Itu adalah momen yang akan bertahan selama-lamanya. Detik berikutnya, daftar Dewa Geno merilis lebih banyak cahaya suci. Itu turun untuk menghiasi tubuh Hansen. Tubuhnya dihujani cahaya suci. Sesuatu tiba-tiba jatuh dari cahaya suci dari daftar Dewa Geno. Itu datang terbang menuju Hansen. Bab 2879 Mahkota Dewa Langit. Sebuah mahkota putih, giok perlahan jatuh pada Hansen. Itu mendarat di atas kepalanya. Cahaya suci berputar dari mahkota batu giok putih. Saat kehadirannya keluar, itu seperti roh dewa. Kekuatan roh dewa yang sangat aneh keluar dari mahkota batu giok putih. Itu jatuh ke Hansen dan mengubahnya menjadi makhluk yang tampak seperti roh dewa. Sebuah pesan keluar dari mahkota giok putih. Itu ada di otak Hansen. Itu memberinya banyak pesan. Mahkota Dewa Langit, persenjataan kepribadian dewa kelas yang hancur. Mengenai cara menggunakan mahkota Dewa Langit, itu juga muncul di kepala Hansen. Dia langsung bisa memahami kekuatan apa yang dimiliki mahkota Dewa Langit. Aku mengerti. Itu tidak memberiku kepribadian dewa untuk menjadi roh Tuhan. Ini menggunakan kekuatan mahkota Dewa Langit untuk memberi aku otoritas untuk keluar masuk Aula Geno seperti roh dewa. Hansen mengerti bagaimana dia seharusnya menggunakan mahkota Dewa Langit. Dia sekarang tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahuinya, Hansen merasa agak marah karena setiap makhluk di 100 teratas memiliki senjata dewa sejati. Persenjataan kepribadian dewa sama seperti senjata kelas dewa sejati. Hansen tidak merasa ada banyak perbedaan antara Skyfin Radis Godlance dan Shield of the Medusas Gaze. Mereka praktis berada pada level yang sama. Dia telah mendapatkan tempat pertama, tetapi dia hanya mendapatkan persenjataan kepribadian dewa. Selain memungkinkan dia memasuki Aula Geno, itu tidak melakukan apapun. Sepertinya tidak terlalu berguna. Sementara Hansen masih berpikir, daftar Dewa Geno mulai bergerak. Itu memindahkannya kembali ke Taman Extreme King. Selamat, aku tidak mengharapkan kamu menjadi No. 1, kata Tuhan sambil tersenyum. Kamu terlalu pelit, keluh Hansen. Mengapa tempat No. 1 hanya mendapatkan persenjataan kepribadian dewa? Kedua dan ketiga mendapatkan persenjataan kepribadian dewa juga, dan yang pertama menerima hal yang sama. Itu tidak seharusnya menjadi hadiah utama untuk No. 1, kan? Petik 2. Tuhan memandangnya dengan jijik saat dia berkata, kamu tidak tahu tentang keberuntungan yang kamu miliki sekarang. Mereka menghancurkan persenjataan kepribadian dewa kelas, seperti Skyfin Radis Godlance kamu.
Persenjataan kepribadian dewa ini juga menghancurkan kelas, tapi itu tidak sama. Plus, mahkota Dewa Langit memberi kamu jalan masuk ke Aula Geno. Tahukah kamu berapa banyak elit yang mendambakan kekuatan itu sepanjang waktu? Petik 2. Berapa level-level persenjataan kepribadian dewa? Apakah kelas yang hancur lebih kuat dari kelas yang hancur? Hansen dengan cepat bertanya. Kamu akan tahu begitu kamu memasuki Aula Geno, kata Tuhan sambil tersenyum. Anjing kecilmu pergi ke sana. Apakah kamu tidak akan pergi melihatnya? Petik 2. Batuk, aku sibuk, aku belum akan pergi. Hansen kemudian bertanya, apakah berbahaya di Aula Geno? Dengan kekuatanku saat ini, apa menurutmu aku akan berakhir dalam bahaya jika aku tinggal di sana sebentar? Petik 2. Aku tidak tahu. Tuhan tutup mulut tentang ketakutan Hansen. Dia mengabaikannya dan berhenti menjawab pertanyaannya. Hansen ingin pergi ke Aula Geno untuk melihatnya, terutama karena Little Gold ada di sana. Dia ingin pergi. Namun, Hansen masih ingin menunggu untuk menjadi dewa sejati sebelum mencoba masuk. Jika tidak, dia takut dia hanya akan menjadi beban bagi Little Gold. Itu akan membuat depresi dan mungkin memperburuk situasi Little Gold. Aku ingin tahu kapan Wanner akan bangun. Jika tidak, jika dia terus berada di sampingku, menekan tubuh roh dewa superku, aku tidak dapat menggunakan mode Super God Spirit untuk waktu yang lama. Itu menghentikan aku dari melakukan apa yang aku inginkan. Hansen melihat ke Destiny's Tower, di mana Wanner berada. Dia masih tertidur lelap, tapi dia terlihat jauh lebih tenang dari biasanya. Kekuatan hidupnya hidup dan jauh lebih baik daripada terakhir kali dia melihatnya. Dolar telah diakui sebagai posisi teratas dalam daftar Dewa Geno, dan Golden Brawler telah memasuki Aula Geno. Ditambah lagi, Dolar dan Golden Brawler mengalami pertemuan yang aneh. Itu membuat daftar Dewa Geno melawan topik banyak percakapan. Untuk waktu yang lama, seluruh alam semesta membicarakannya. Nama Dolar dan Golden Brawler menjadi terkenal di seluruh alam semesta. Banyak ras besar mencoba menyelidiki dari mana Dolar berasal, termasuk Empty Mountain. Tidak ada kemajuan. Tidak ada yang bisa mengetahui dari mana Dolar yang sulit dipahami itu berasal. Tidak ada yang bisa mengetahui lebih jauh tentang gelar aneh, manusia, juga. Beberapa barang antik kuno tahu tentang keberadaan manusia, tetapi Dolar memancarkan keberadaan xenogenik. Dia berbeda dari manusia berdarah biru. Mereka tidak berasal dari ras yang sama. Dari apa yang mereka lihat, daftar Dewa Geno punya pejuang manusia, tapi dia tidak suka Dolar. Manusia itu adalah Lowlai, dan dia menduduki peringkat keempat. Bagaimana aku pergi ke Buddha tanpa ada yang memperhatikan aku? Hansen telah membunuh xenogenik di Nine Defense Palace untuk mendapatkan gen, tetapi tidak banyak xenogenik tingkat tinggi di istana. Hansen harus makan xenogenik kelas kupu-kupu untuk meningkatkan gennya, jadi kemajuan levelnya lambat. Dia ingin pergi ke Buddha untuk mengambil pisaunya kembali. Dia juga ingin membalas dendam pada Burning Lamp, yang telah mengubahnya menjadi semut dan melukai Isha. Ketika dia kembali ke Buddha, dia akan menggunakan identitas Hansennya. Dia akan membalas dendam, dengan nama Dolar, bahkan jika dia mengambil pisaunya kembali, itu tidak ada gunanya. Sekarang dia memiliki Tuhan di sampingnya, jika dia menjadi Hansen, dia akan terungkap. Dia tidak ingin itu terjadi. Hansen terus memikirkan cara untuk menyelesaikan ini, tetapi dia tidak berhasil. Tuhan tampak cukup biasa dan lebih seperti seorang paman. Dia sepertinya tahu banyak hal hampir sepanjang waktu, tapi dia juga terlihat lebih lemah dari dewa tingkat tinggi, seperti Raja Jun. Meski begitu, tekanan yang dirasakan Hansen lebih besar daripada dengan Raja Jun. Hansen agak sedikit khawatir, jadi dia tidak berani berbuat terlalu banyak. Sementara Hansen berpikir tentang bagaimana menyingkirkan Tuhan, Tuhan mendekatinya dan berkata, aku pergi sebentar. Hansen hampir mengira itu karena dia bisa membaca pikirannya, dan itulah mengapa dia mengatakannya. Itu memalukan, jawab Hansen. Aku ingin bermain catur lebih banyak dengan kamu. Tidak apa-apa, kata Tuhan sambil tertawa. Aku akan kembali untuk melakukan sesuatu. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Petik 2. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Apa yang lebih penting daripada bermain catur? Hansen berpura-pura terkejut. Aula Geno memiliki anggota baru, jadi aku akan melihatnya, kata Tuhan dengan santai. Apakah kamu mengunjungi Golden Brawler? Hati Hansen hancur. Dia tidak berpikir bahwa diawasi oleh Tuhan adalah hal yang baik. Itu hanyalah prosedur biasa yang diharapkan, kata Tuhan sambil tertawa. Karena aku mengenalmu, jika dia dalam bahaya, aku pasti akan memberitahumu. Terima kasih banyak. Meskipun Hansen mengatakan itu, dia pikir ada yang salah. Dia berpikir, apakah dia akan meyakinkan Little Gold untuk mendorong aku memasuki Aula Geno? Bab 2880 Reruntuhan yang seharusnya tidak ada, subscribe Penatua. Setelah Tuhan berkata dia akan pergi, dia pergi. Hansen sedikit khawatir. Dia mengira emas-emas kecil mungkin ditindas karena hubungannya dengan Tuhan. Hansen tahu tidak ada gunanya khawatir. Dia hanya ingin cepat naik level, menjadi dewa sejati, dan memasuki Aula Geno. Dia mencari cara untuk menyusup ke Buddha. Dia mencoba untuk mendapatkan pisaunya kembali dan membalas dendam pada Burning Lamp. Kekuatan pisau itu akan menjadi keuntungan besar bagi Hansen. Itu adalah senjata yang dirancang untuk membantu makhluk yang lebih lemah menang. Dia pikir itu mungkin berguna di dalam Aula Geno. Dari data yang dikumpulkan Hansen, para elit yang telah memasuki Aula Geno sepanjang sejarah semuanya memiliki senjata dewa sejati. Selain itu,
dari pengalaman Hansen melawan roh dewa, kekuatan sekelas dewa benar-benar memengaruhi roh dewa. Kekuatan apapun di bawah kelas dewa sejati tidak akan merusak para dewa. Mereka hampir seluruhnya tidak berguna. Itulah mengapa Hansen ingin menjadi kelas dewa sejati terlebih dahulu. Itu akan memungkinkannya untuk memasuki Aula Geno. Salah satu kepala domba di Four Ship Cube mengarah ke tempat horizontal evil ditekan. Salah satunya pergi ke peternakan Tuhan, dan yang lainnya mengarah ke tempat di mana banyak xenogenik menakutkan berkumpul. Aku ingin tahu kemana perginya tempat terakhir. Jika aku menggunakan kubus 4 domba untuk berteleportasi dan bepergian dengan identitas Hansen, aku rasa bahkan Tuhan tidak dapat menemukan aku. Setelah Hansen memikirkan itu, dia memutuskan untuk melakukannya. Di masa lalu, dia agak takut kemana kubus 4 domba mengirimnya. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak lebih lemah dari kelas dewa sejati. Ditambah, dia memiliki teleportasi luar angkasa, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Hansen tidak ingin menggunakan teleportasi luar angkasa sebelumnya karena dia takut Tuhan memiliki cara untuk melacak teleportasi luar angkasa. Namun, teleportasi Four Ship Cube hampir tidak bisa dilacak. Hansen tahu cara teleportasinya berbeda dari jenis kekuatan teleportasi lainnya. Sulit untuk dihancurkan. Hansen hanya membutuhkan kekuatan teleportasi Four Ship Cube untuk lolos. Setelah itu, dia bisa menghilangkan mode xenogeniknya dan terlihat seperti Hansen lagi. Tidak ada yang akan mengira dia adalah dolar. Kemudian, dia akan menggunakan teleportasi luar angkasa untuk pergi kemanapun dia mau. Hansen pergi ke Istana 9 Pertahanan dan memilih ruangan yang tidak memiliki xenogenik di dalamnya. Setelah dia menekan batasan, dia menggunakan dongsuan aura untuk menyembunyikan semua roda gigi universal yang berputar. Dia kemudian mengeluarkan kubus 4 domba dan mengaktifkan kepala domba terakhir. Ikan mas hitam putih berputar cepat. Mereka membawa Hansen ke dalam Four Ship Cube. Ketika dia merangkak keluar dari Four Ship Cube lagi, dia tidak lagi dalam mode xenogenik. Dia tampak seperti Hansen lagi. Hansen sangat waspada. Dia melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat xenogenik yang menakutkan. Yang dia lihat hanyalah kekosongan di luar angkasa. Tidak jauh dari situ, dia melihat sebuah istana yang lebih besar dari bintang. Istana itu seperti binatang hitam besar yang mengintai di angkasa. Itu terbuat dari logam dan terlihat sangat dingin. Istana juga tampak berantakan. Sebagian besar telah hancur. Itu tampak agak tua. Itu seperti tempat barang rongsokan untuk mesin. Hansen tidak merasakan ada makhluk di dekatnya, jadi dia terbang menuju istana. Dia ingin melihat tempat seperti apa itu. Bahkan jika dia menggunakan teleportasi galaksi, dia perlu tahu ke arah mana dia harus pergi. Saat ini, dia tidak tahu di mana dia berada. Hansen dengan cepat mendekati istana logam. Ketika dia melihatnya lebih dekat, tempat itu tampak rusak. Banyak retakan raksasa terjalin di sekitar konstruksi logam. Itu seperti cakar dari beberapa binatang raksasa yang telah merobeknya. Untung saja pintu istana besi itu sudah lengkap. Hansen melihat dua kata tertulis di sana, kuil logam. Kuil, apakah itu berarti tempat ini ada di suatu tempat di dalam Aula Geno? Hansen kaget. Dia tidak menyangka itu menjadi kuil. Hansen berpikir, tidak mungkin. Inilah alam semesta. Ini berbeda dengan ruang tempat kuil lobak anggur langit berada. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin kuil logam ini bukan kuil semacam itu. Dia menggunakan dongsuan aura untuk memindai kuil logam. Jika tempat ini adalah kuil semacam itu, pasti ada roh dewa di dalamnya. Hansen langsung merasa lega. Dia menggunakan dongsuan aura untuk memindai kuil. Dia tidak menemukan kekuatan kehidupan di sana atau melihat tanda-tanda makhluk apapun yang menyerupai roh Tuhan. Itulah yang aku bicarakan. Tidak mungkin bait suci semacam itu. Hansen mendorong pintu dan berjalan ke kuil logam. Ada banyak logam yang pecah di dalamnya. Istana itu lebih besar dari sebuah planet. Dia tidak dapat melihat keseluruhan bangunan itu. Sulit membayangkan seperti apa pertempuran telah terjadi di sana untuk mengubah istana menjadi keadaan seperti itu. Hansen terus terbang dan memeriksa tempat itu. Karena kuil itu rusak parah, sulit untuk mengatakan apa saja yang dulu pernah ada. Bentuk bangunannya juga sangat aneh. Itu berbeda dari jenis bangunan lain yang dilihat Hansen. Tiba-tiba, Hansen melihat sesuatu. Itu membuat ekspresinya berubah. Di reruntuhan logam yang jatuh, Hansen melihat altar dewa yang terlihat sebagian. Perubahan itu tampak mirip dengan yang dia lihat di kuil lobak anggur langit. Itu adalah altar yang mampu menghidupkan kembali Skyfin Radis. Hansen melambaikan tangannya dan memindahkan semua potongan logam itu. Altar sekarang lebih mudah dilihat. Itu sama dengan apa yang dilihat Hansen di dalam kuil lobak anggur langit. Tidak peduli tekstur, simbol, atau gaya, itu sama. Apakah tempat ini benar-benar sebuah kuil? Bagaimana kuil bisa terlihat begitu hancur? Ditambah lagi, ini ada di alam semesta. Aku pikir kuil-kuil itu hanya ada di dalam Aula Geno. Hansen memasang ekspresi bingung. Dia memindahkan barang-barang itu dengan harapan menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Hansen dengan cepat menyadari bahwa altar itu belum lengkap. Semacam kekuatan telah mematahkannya. Apa yang terjadi di sini? Sebuah kuil dihancurkan. Siapa yang memiliki kekuatan untuk membawa kuil ke alam semesta dan kemudian menghancurkannya? Sementara Hansen merenungkan ini, dia merasakan beberapa gerakan dari jauh. Jantung Hansen melonjak. Dia menyingkirkan keberadaannya dan bersembunyi di balik dinding logam yang rusak. Tidak lama kemudian, Hansen merasakan ada makhluk mendekati kuil logam. Itu berdiri di pintu di mana dikatakan, kuil logam. Makhluk itu menatap kedua kata itu. Hansen menggunakan dongsuan auranya untuk menonton.
Dia menemukan bahwa itu adalah pria dengan banyak rambut putih, tetapi dia sangat aneh. Meski dia berambut putih, dia tidak terlihat tua. Dia adalah seorang pria parubaya dengan aura yang adil tentang dirinya. Pria itu menatap kuil logam sebentar. Dia mendesah berkata, sudah bertahun-tahun, aku, Tai Yi, akhirnya kembali. Petik 2. Bab 2881 memperbaiki altar, subscribe Penatua. Hansen berpikir, Tai Yi. Apakah itu Tai Yi berambut putih yang ditemui oleh Bauer, atau apakah itu Tai Yi dari gulungan? Apakah itu orang yang membunuh dewa? Petik 2. Tai Yi menoleh. Dia berjalan ke kuil logam dan menuju altar logam. Tai Yi sedang melihat altar sambil berkata dengan dingin, karena kamu di sini, mengapa repot-repot bersembunyi? Hansen kaget. Dia tidak menyangka akan ditemukan secepat itu. Tiba-tiba, seseorang muncul. Dia melihat bayangan lain muncul di samping altar. Raja Jun. Ketika Hansen melihat bentuk orang itu, dia ketakutan. Dia tidak menyangka bisa melihat Dewa Langit Raja Jun di sana. Apakah ini kuil logam kuil Raja Jun? Tidak mungkin. Raja Jun adalah roh dewa elemen api. Dia tidak terlalu mengasosiasikan dirinya dengan metal. Ditambah lagi, altarnya rusak. Aku tidak berpikir sesuatu yang baik terjadi pada roh Tuhan yang pernah tinggal di sini. Hansen memikirkan banyak hal. Tai Yi, aku tidak pernah berpikir kamu akan membuatnya hidup kembali, kata Raja Jun dengan dingin. Tai Yi memandang Raja Jun dan menjawab, aku tidak peduli apakah aku hidup atau mati, tapi kamu. Kamu sangat peduli pada hidup kamu, namun kamu berisiko masuk ke alam semesta. Apakah kamu tidak takut bisa kembali ke kuilmu sendiri? Raja Jun memandangnya dengan jijik dan bertanya, apakah menurutmu kamu masih di era sekret? Orang-orang di alam semesta beruntung bisa tetap hidup. Mengapa mereka datang dan mencari masalah dariku? Petik 2. Saat ini, tidak peduli seberapa buruk keadaannya, masih ada kesedihan dewa, kan? Tai Yi bertanya sambil tertawa. Ekspresi Raja Jun dingin. Dia mendengus. Tai Yi, Dewa 9 Malam dibunuh di dalam kuil, dan benda itu dicuri. Apakah itu kamu? Petik 2. Aku baru saja mengambil kembali milikku, jawab Tai Yi dengan dingin. Apa kamu tidak tahu bahwa hal itu sangat penting bagiku? Raja Jun dengan marah bertanya. Aku tahu itu. Tai Yi mengangguk. Mengapa kamu mengambilnya jika kamu tahu? Raja Jun bertanya dengan kasar. Tai Yi dengan tenang memandang Raja Jun berkata, tidak masalah bagiku jika itu penting bagimu. Baik, Tai Yi, apa kau benar-benar akan menjadikan dirimu musuhku? Sepertinya wajah Raja Jun berubah menjadi hijau. Dia sangat marah sehingga dia tertawa. Saat kamu menjadi Raja Dewa Langit Jun, Kak-u dan aku tidak akan berteman. Tidak akan ada kemurahan hati di antara kita, jadi tidak akan ada perpisahan. Tai Yi tampak tidak peduli. Baik. Jika kamu menemukan diri kamu dalam masalah, aku akan duduk dan menonton. Raja Jun sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dia langsung menghilang. Tai Yi tetap di depan altar, tetapi dia tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia berkata, pasti tidak nyaman bersembunyi di sana. Kamu harus keluar. Petik 2. Hansen mengira pasti ada makhluk lain di sekitarnya. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada orang lain yang muncul. Aku berbicara tentang kamu. Siapa yang kamu cari? Ekspresi Tai Yi terlihat agak aneh. Dia melihat ke dinding yang disembunyikan Hansen. Hansen tahu Tai Yi pasti telah menemukan lokasinya. Dia terbatuk dan melangkah keluar dari tembok yang rusak. Dia berkata, aku hanya tidak ingin mengganggu diskusi kamu dan Raja Dewa Langit Jun. Aku tidak bermaksud menguping. Petik 2. Kamu ada di sini sebelum aku, kata Tai Yi dengan anggukan. Aku tahu kamu tidak menguping. Hansen kaget. Dia terkejut karena Tai Yi sudah menemukannya. Keterampilan untuk menyembunyikan kehadirannya tidak berhasil. Kristalizer. Tai Yi memandang Hansen dengan penuh minat. Iya, Hansen mengangguk. Setelah memeriksanya, Tai Yi berkata, tidak. Kamu bukan seorang kristalizer. Kamu adalah manusia. Petik 2. Hansen kaget. Bahkan Tuhan percaya dia adalah seorang kristalizer, namun Tai Yi percaya dia adalah manusia. Sesuatu harus terjadi. Maksud kamu apa? Hansen bertanya dengan cemberut. Tai Yi tertawa. Aku tidak menyangka manusia akan merangkak keluar dari tempat perlindungan setelah aku tidur sebentar. Tampaknya itu sepadan dengan usaha pemimpin sekret saat itu. Petik 2. Apa hubungan manusia dengan pemimpin sakres? Hansen tercengang. Dia ingat manusia adalah bagian dari kristalizer, tapi dia tidak berpikir mereka memiliki hubungan dengan pemimpin sekret. Jika ia terkait, kristalizer akan mengambil alih tempat perlindungan pemimpin sekret. Tai Yi tahu tentang tempat suci, jadi dia tahu manusia berasal dari tempat suci. Sepertinya dia juga tidak berbohong. Tai Yi tertawa tapi tidak menjawab. Dia berbalik dan melihat ke altar yang rusak. Bisakah kamu membantuku? Aku sangat lemah. Aku tidak dapat membantu kamu. Tai Yi tampak aneh. Hansen tidak mau berjanji, tapi dia ingin mempelajari rahasia tentang manusia dari Tai Yi. Dia tidak ingin langsung menolak. Tidak ada yang terlalu sulit, kata Tai Yi. Aku ingin memperbaiki altar ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan sudah ada di sini, tetapi kita membutuhkan air murni untuk memperbaikinya. Bisakah kamu menggunakan seni geno air? Petik 2. Aku bisa menggunakan 1 atau 2 seni geno air, tapi mengapa kamu memperbaiki altar? Hansen bingung. Dia tidak mengerti Tai Yi.
Mendengarnya berbicara dengan Raja Jun, Tai Yi tampaknya tidak berhubungan baik dengan Dewa Langit Raja Jun, tetapi dia juga tahu tentang pemimpin sekret dan tempat-tempat suci. Sekarang, dia ingin memperbaiki altar. Han Sen tidak tahu sisi mana yang mungkin dia layani. Raja Jun mengatakan dia memasuki sebuah kuil dan membunuh roh dewa. Han Sen cukup yakin bahwa Tai Yi adalah pembunuh dewa Tai Yi dari gulungan. Tai Yi tidak menjawab Han Sen. Dia memindahkan banyak bahan dari altar yang rusak. Dia menjentikkan jarinya. Api putih turun ke altar. Api putih membakar seluruh altar. Api menyelimuti altar. Han Sen berdiri di samping altar, tapi dia tidak bisa merasakan panas apinya. Bahan altar berubah menjadi jus, yang mengisi celah di dalam altar. Altar itu terbakar seperti baja merah panas. Itu setengah transparan. Jus yang meleleh mengalir ke altar. Retakan di dalam altar terisi dan perlahan menghilang. Tidak lama kemudian, itu tampak seperti altar yang sempurna tetapi mengkristal. Itu seperti kristal. Bantu aku mengeluarkan air, kata Tai Yi dengan dingin. Jantung Han Sen melonjak. Dia mengikuti instruksi Tai Yi dan menggunakan seni geno air. Dia menghasilkan banyak air untuk menyemprot altar. Air dituangkan di atas altar. Sebelum menyentuh altar, air menguap. Kita membutuhkan lebih banyak untuk mendinginkan seluruh altar, kata Tai Yi. Han Sen meningkatkan kekuatannya. Dia mendapatkan lebih banyak air untuk menabrak altar. Han Sen berusaha sekuat tenaga, tetapi air tidak dapat menyiram altar. Meski seperti air pasang, air menguap di udara. Tai Yi yang sangat kuat. Sekarang, Han Sen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang betapa menakutkan kekuatan api Tai Yi. Karena Han Sen sudah berkomitmen, dia tidak akan menyerah. Dia mencengkeram asal Ancient God Origin dan mensimulasikan kehadiran dewa air kuno. Dia kemudian menembakkan air ke altar. Air menghantam altar. Asap putih membubung dari altar. Altar yang terbakar dan tampak seperti kristal menjadi batu lagi. Bab 2882 bertemu seseorang lagi. Altar itu rusak, tapi tidak ada lagi retakan. Itu telah pulih dan tampak seperti baru. Masih belum ada dewa atau roh dewa yang memijah di atas altar. Terima kasih banyak, adik. Ini hadiahmu. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Tai Yi melemparkan sesuatu ke Han Sen saat dia berjalan ke altar. Han Sen menyaksikan altar bersinar dengan cahaya terang. Cahaya itu menyebar kemana-mana. Dimanapun Godlight menyentuh, bangunan logam yang rusak tampak mundur. Semua pecahan itu bangkit dan terbang mundur. Istana sedang memperbaiki dirinya sendiri. Tiba-tiba, seluruh kuil memiliki sekumpulan potongan logam terbang kemana-mana. Semua bangunan, patung, dan perkakas pulih seolah-olah berputar kembali. Karena kekuatan altar, seluruh kuil mulai mengoyak ruang. Itu menuju ke luar angkasa. Han Sen tidak berani mengikuti kuil ke luar angkasa. Dia keluar dari kuil dan melihatnya pulih dari luar. Ketika kuil itu 70% hingga 80% pulih, Han Sen dapat melihat bahwa struktur kuil itu berbentuk burung logam besar. Burung logam besar dengan dingin memandang ke seluruh alam semesta. Itu memberi orang perasaan itu akan mengguncang sayapnya dan terbang selama 9 malam. Jenis burung raksasa logam itu tampak seperti burung emas matahari yang telah dibunuh Han Sen sebelumnya, tapi itu sedikit berbeda. Kuil itu menjadi lebih dan lebih lengkap, dan pergi ke luar angkasa. Tiba-tiba menghilang. Han Sen menyadari bahwa dia tidak menanyakan pertanyaan apapun yang ingin dia tanyakan kepada Tai Yi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tangannya. Benda yang dilemparkan Tai Yi padanya seperti telur. Itu seukuran telur juga. Itu tampak agak berat dan memiliki kilo logam. Apa-apaan? Dia memberiku telur. Apakah aku harus memasaknya? Han Sen merasa tertekan. Dia tidak tahu tujuan telur itu. Han Sen menggunakan Dongsuan Aura untuk melihatnya. Dia tidak melihat kekuatan hidup di dalam telur. Itu tampak seperti karya seni kecil yang dibangun dari logam. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Tai Yi. Dia sangat misterius. Dia bisa membuka kuil, jadi ada kemungkinan 90% dia adalah roh dewa kuil ini. Setelah melihat wajahnya, dia tidak terlihat seperti roh dewa. Ini sangat aneh. Han Sen tidak mengerti, jadi dia berhenti mencoba memikirkannya. Dia meletakkan telur logam itu dan melihat sekeliling. Dia masih tidak mengerti arah mana yang harus dituju, jadi dia secara acak menggunakan galaksi teleport. Dia berharap dia akan cukup beruntung untuk menemukan tempat dengan orang-orang di dalamnya. Setidaknya, mereka mungkin bisa memastikan lokasinya. Karena dia tidak dapat menemukan posisinya, galaksi teleport berbahaya. Jika Han Sen secara acak berteleportasi ke suatu tempat, dia mungkin berakhir di mulut raksasa dari beberapa binatang buas. Dia bahkan mungkin berakhir di dalam panci panas. Hal terburuk adalah dia berteleportasi menjadi pisau, yang akan menempel di dirinya dan menyebabkan luka. Untungnya, tubuh Han Sen kuat. Meski sepertinya tidak akan menyakitinya, Han Sen masih akan berhati-hati. Setelah berteleportasi, Han Sen menyadari bahwa tubuhnya ada di dalam air. Airnya sangat bersih tapi juga sangat dangkal. Dia melihat beberapa tangga batu giok. Dia bisa mengatakan bahwa dia berada di mata air atau kolam renang. Han Sen berdiri. Dadanya berada di atas air. Dia melihat sekeliling. Dia berada di air mancur besar di tengah alun-alun. Han Sen berdiri di air mancur. Sekelompok anak laki-laki dan perempuan menatapnya dengan kaget. Dia terlihat sangat aneh. Feather. Han Sen memperhatikan sayap di punggung anak laki-laki dan perempuan. Itu adalah indikator yang jelas bahwa mereka milik Feather. Setelah Kong Fei menjadikan Feather ras yang lebih rendah, Han Sen tidak terlalu peduli dengan keberadaan mereka.
Dia tidak menyangka galaksi Geleport akan membawanya ke wilayah milik Vader. Tempat ini tidak mungkin surga suci, bukan? Hansen melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa dia tidak berada di ruang xenogenik. Dia hanya di planet biasa. Karena Hansen tidak peduli, dia bahkan tidak tahu apakah surga suci milik Vader. Bagaimanapun, mereka telah menjadi ras yang lebih rendah. Jika Vader ingin menjaga surga suci, yang merupakan ruang xenogenik yang besar, itu akan sulit. Hansen muncul dari air mancur dan tersenyum pada seorang wanita Vader muda. Permisi, tempat apa ini? Ini adalah Song Vader Planet, jawab gadis Vader dengan kaget. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di air mancur? Petik 2. Hansen belum pernah mendengar tentang Song Vader Planet sebelumnya, tetapi ada bukti teknologi canggih di sana. Hansen mengeluarkan ponselnya dan terhubung ke internet. Dia dengan cepat menemukan posisinya. Dia mengetahui bahwa dia sedang dalam planet kecil yang tidak terlalu jauh dari sistem besar yang tandus. Hansen berada di sistem mandul yang besar. Kepala domba terakhir dari Four Ship Cube sedang menunjuk ke sistem besar yang tandus. Hansen merasa aneh. Tampaknya sistem mandul besar yang berbeda. Seharusnya lebih jauh. Aku pikir itu adalah seseorang yang sangat berani untuk memasuki planet Song Vaderku. Hansen tiba-tiba mendengar seseorang tertawa dari jauh. Dia melihat ke arah itu dan langsung senang. Dia berkata, Saudara Fei. Pria itu tersenyum jahat. Dia mendekati Hansen. Itu adalah Kong Fei, yang sudah lama tidak dilihat Hansen. Dia tidak menyangka melihatnya di perbatasan planet. Waktu itu aneh, kata Kong Fei sambil menghela nafas. Saat pertama kali bertemu denganmu, kamu sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa berbicara. Aku takut aku bisa membunuhmu dengan mudah. Sekarang, kamu adalah elit yang didewakan. Petik 2. Saudara Fei, mengapa kamu di sini? Hansen sangat penasaran. Kong Fei memiliki dendam terbesar dengan Vader. Semua orang tahu itu. Namun, tempat ini memiliki banyak Vader, dan Kong Fei masih tinggal di sana. Itu mengejutkan. Datang, kita tidak memiliki xenogenik di alam semesta, tapi kita memiliki minuman. Kong Fei tidak menjawab. Dia memimpin jalan ke depan. Banyak Vader menyapa dan tersenyum padanya. Mereka selalu menyebutnya sebagai Saudara Fei. Hansen dengan cepat menyadari bahwa semua Vader masih muda, dan banyak dari mereka bukanlah Vader murni. Ada banyak pohon tinggi. Ada rumah-rumah yang terletak di atas pepohonan. Kong Fei tinggal di dalam salah satu rumah pohon seperti itu. Dia dengan santai duduk di lantai kayu dan melemparkan minuman untuk Hansen. Dia memegang botol dan meneguknya. Vader menjadi ras yang lebih rendah, dan mereka tidak bisa menjaga surga suci. Ini adalah anak yatim piatu yang aku kumpulkan setelah pertempuran. Petik 2. Hansen tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kong Fei memperjuangkan hak dirinya dan keluarganya. Dia hanya berhasil menjatuhkan Vader dari tempat bertengger mereka sebagai salah satu ras yang lebih tinggi. Dia tidak membunuh mereka semua. Dia sangat baik, namun, dia masih belum bisa menghindari korban jiwa yang tidak bersalah. Sulit untuk mengatakan siapa yang salah atau benar. Dia hanya bisa mengatakan bahwa di era sebesar itu seseorang tidak bisa mengendalikan nasib. Itu semua dalam gelombang era. Bab 2883 Keputusan untuk menyalakan lentera, subscribe Penatua. Aku akhirnya kembali. Rumah itu bagus. Hansen kembali ke rumah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menerima keharuman rumah yang mengharukan. Ayah. Saat melihat Hansen, Linger berlari ke arahnya untuk mencari pelukan. Masih tertinggal. Baik Linger, biarkan ayah menciummu. Hansen mengangkat Linger dan mencium kepalanya. Dia mengusap wajahnya dan mengomentari bagaimana pipinya terasa kenyal. Kamu ingat untuk kembali. Jika kamu belum kembali, Linger akan melupakan penampilan kamu. Ji Yanran memutar matanya ke arah Hansen. Hansen mengangkat Linger. Dia menggunakan hidungnya untuk menggosok hidungnya sambil berkata, Linger tidak akan melupakan ayah. Bukankah itu benar? Petik 2. Mata Linger terbuka lebar saat dia menjawab, Linger tidak akan pernah melupakan ayah, dan ayah tidak akan pernah melupakan Linger. Benar. Hansen menggendong Linger dan berkata, tentu saja tidak. Linger adalah bayi ayah. Ayah bisa melupakan semua orang kecuali Linger. Linger memegang leher Hansen. Dengan suara melengking, dia bertanya, Linger dan ayah akan bersama selamanya, kan? Tentu saja. Hansen mengangguk. Taman kanak-kanak sedang istirahat. Ibu berkata Linger bisa pergi bermain. Linger berkedip dan bertanya, bisakah kamu membawaku ke alam semesta yang besar untuk bermain? Apa? Hansen terkejut. Sekarang terungkap bahwa dia begitu baik semata-mata karena alasan Hansen membawanya keluar. Hansen menghela nafas. Jika ini sebelumnya, dia akan ragu-ragu dan langsung menolak untuk membawa Linger ke alam semesta yang besar. Itu terlalu berbahaya. Sekarang, Hansen memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia punya pilihan untuk mempertimbangkannya. Jika tidak ada bahaya, kamu harus membawanya, kata Ji Yanran, yang berada di dekatnya. Guru memberinya banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan bantuan orang tua. Kamu tidak pernah menghabiskan waktu dengannya. Lakukan ini sebagai perjalanan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Petik 2. Kenapa tidak? Di luar sana, aku punya tempat tinggal. Bauer dan Little Red Bird ada di sana. Aku yakin mereka sangat merindukan Linger. Hansen mengangguk. Dia memandang Ji Yanran dan bertanya, apakah kamu ikut juga? Aku tidak akan pergi, kata Ji Yanran. Baru-baru ini, aku telah meneliti keterampilan Xuanmen. Aku telah menemukan sesuatu yang menarik.
Aku ingin mencapai sesuatu dengan keterampilan Swanman terlebih dahulu, kemudian aku akan membawa Linger ke alam semesta. Aku akan tinggal di sana mulai sekarang. Petik 2. Hansen terkejut. Keterampilan Swanman agak rumit dan lebih dari sedikit membosankan. Sulit bagi orang biasa untuk mempelajarinya, dan hasilnya tidak pernah jelas. Itu adalah keterampilan yang butuh waktu lama untuk dipelajari. Dia terkejut mendengar bahwa Ji Yanran tertarik mempelajari keterampilan Swanman. Keesokan paginya, Hansen membawa Linger bersamanya dalam teleportasinya kembali ke alam semesta. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Kong Fei dan menggunakan Galaxy Teleport untuk kembali ke Space Garden. Linger sangat pandai menyesuaikan diri. Tekanan kuat alam semesta tidak mempengaruhinya. Dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cukup cepat. Mengejutkan, seberapa kuat tubuh Linger. Ketika aku baru saja naik level dan datang ke sini, aku butuh beberapa saat untuk menyesuaikan diri dengan tekanan alam semesta ini. Hansen memandang Linger dengan ekspresi aneh. Dia melompat-lompat dengan riang. Kedua kuncirnya berayun. Hansen merasa sombong dan berkata, aku tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, ayahnya adalah satu-satunya Hansen. Petik 2. The Holy Baby dirilis oleh Hansen lagi. Dengan ekspresi depresi, dia terhuyung-huyung untuk duduk di sampingnya. Tidak banyak perubahan di Space Garden, tetapi ada banyak perubahan pada orang-orang di sana. Bao Er, Little Redbird, Little Angel, Zero, Huang Fujing, Qin Xuan, Tang Zhenliu, dan Wang Yuhang semuanya ada di sana. Yang terpenting, banyak orang telah menggunakan sumber daya Space Garden untuk menjadi kelas dewa. Selain dari sedikit yang muncul di daftar Dewa Geno, Moment Queen dan Little Star juga didewakan. Ini semua karena Little Redbird, kata Wang Yuhang dengan semangat. Jika bukan karena dia, kami tidak akan bisa mulai berburu xenogenik tanaman secepat itu. Kami tidak akan memiliki banyak cairan Geno untuk digunakan. Ngomong-ngomong, ini adalah tempat yang bagus. Tanaman xenogenik yang didewakan ada di mana-mana. Petik 2. Bao Er membawa Linger pergi untuk bermain di tempat lain. Little Redbird menggelengkan pantatnya dan mengikuti dari belakang. Setelah mengikuti mereka sebentar, dia kembali. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang di sekitar Hansen. Itu mengitarinya beberapa kali. Itu terus menatapnya. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Apakah kamu mencari ini? Jantung Hansen melonjak. Dia mengeluarkan telur logam yang diberikan Taiyi padanya. Little Redbird sangat bersemangat dan berteriak. Itu terbang ke Hansen dan membuka mulutnya, jelas ingin makan telur logam. Aku belum bisa memberikan ini padamu. Hansen tersenyum dan mengembalikan telur itu. Little Redbird kecewa. Dia tidak akan membiarkan Little Redbird melahapnya sebelum dia tahu apa yang dilakukan telur logam kecil itu. Space Garden ternyata tidak terlalu besar kan. Mereka kebanyakan makhluk manusia dan roh di sana. Kekuatan mereka tidak buruk. Hansen berpikir, sepertinya kita bisa membawa lebih banyak pria menarik ke sini. Space Garden memiliki begitu banyak sumber daya sekarang. Aku bisa membawa beberapa ratus orang lagi dan kita akan tetap baik-baik saja. Petik 2. Tempat berikutnya yang direncanakan Hansen adalah alam Buddha. Dia masih ragu-ragu untuk memilih apakah akan menantang Buddha dan menjatuhkan mereka dari ras yang lebih tinggi atau hanya pergi ke tanah mereka dan mencuri pisaunya kembali. Menurunkan Buddha adalah pilihan terbaik, tetapi Hansen tidak ingin melakukannya sebagai manusia. Jika dia menggunakan nama kristalizernya, dia tidak tahu apakah manusia akan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Biasanya, setelah lentera ras dinyalakan, makhluk dari ras yang sama akan menerima buff melalui lentera. Gen di tubuh mereka meningkat. Hansen dan yang lainnya bukanlah kristalizer murni. Jika dia menggunakan nama kristalizer untuk menyalakan lentera, dia tidak tahu seperti apa hasilnya. Sejauh ini, nama kristalizer untuk menyalakan lentera mungkin memberikan hasil yang lebih baik, kata Wang Yuhang. Hal-hal tentang manusia seharusnya tidak terlalu jelas. Ditambah lagi, peringkat Buddha rendah. Tidak ada gunanya mempertaruhkan manusia untuk mengambil. Petik 2. Semua orang mengira menggunakan nama kristalizer untuk melawan Buddha lebih baik. Setelah melihat daftar Dewa Geno, mereka tahu kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada yang lain di alam semesta. Tidaklah cukup bagi mereka untuk tetap memegang tahta mereka. Baik, Hansen mengangguk. Dia berencana menggunakan identitas dolar bagi manusia untuk menyalakan lentera. Untuk melakukan itu, dia tidak akan memilih ras tingkat rendah untuk ditargetkan. Dia akan memastikan bahwa ketika manusia siap untuk memperkenalkan diri ke alam semesta, mereka akan segera masuk ke 5 besar. Si King, Qin Xuan, dan Hansen sedang membicarakan detailnya. Mereka memastikan bahwa mereka akan menurunkan Buddha sebagai kristalizer dan mengganti lentera. Bao Er, jaga Linger dengan baik. Ayah punya beberapa hal yang harus dilakukan. Hansen memberikan Linger kepada Bao Er. Dia menggunakan Galaxy Teleport untuk pergi ke tempat Buddha berada. Setelah melihat Hansen pergi, Holy Baby tampak sangat bahagia dan memiliki ekspresi membunuh. Dia berjalan ke Bao Er dan Linger, yang sedang bermain bersama. Bab 2884 Pisau turun di Kerajaan Buddha. Di Kerajaan Buddha, lampu yang terbakar sepertinya dalam suasana hati yang cukup baik. Sebelumnya, dia hanya kelas larva. Dengan usia dan energinya, dia tidak bisa naik level lagi. Tidak ada yang tahu bahwa melalui proses mengosongkan pisaunya, dia memiliki beberapa kejutan. Saat pisau itu ditempa, dia merasakan kekuatan pisau itu. Itu membuatnya naik level ke kelas kupu-kupu. Setelah itu, segalanya menjadi lebih baik. Daftar Dewa Geno dibuka secara acak.
Dia bisa mengandalkan pisau itu dan mencapai 100 besar. Dia berakhir di posisi ke-80. Dia menerima senjata dewa sejati dan materi dewa sejati. Setelah semua itu terjadi, dia merasa sangat beruntung. Burning Lamp sendiri merasa sulit untuk percaya. Keberuntungan aku tidak buruk. Aku mendapat senjata dewa sejati acak seperti ini. Dengan boneka dewa ini, itu berarti Buddha memiliki dewa elit sejati lainnya. Saat minyak pelita aku mengering, aku tidak perlu terlalu khawatir meninggalkan Buddha tanpa siapapun untuk melanjutkan warisan. Petik 2. Burning Lamp sedang melihat boneka hitam, yang setinggi dia. Dia tampak bersemangat. Boneka hitam itu memiliki banyak tanda aneh dan misterius. Itu hanya berdiri di sana. Itu memberi orang perasaan bahwa itu memiliki sihir yang kuat. Boneka dewa itu adalah senjata dewa sejati yang diterima lampu pembakaran. Dia hanya perlu mengaktifkan boneka dewa itu untuk mengikuti perintahnya dalam pertempuran. Kekuatan itu seperti kekuatan elit dewa sejati. Tapi Burning Lamp hanyalah kelas kupu-kupu. Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, jadi dia tidak bisa terus menggunakan boneka dewa untuk bertarung. Kekuatan dewa sejati, bahkan jika itu digunakan hanya untuk waktu yang singkat, masih mampu memberikan kerusakan yang tidak bisa dibayangkan. Itu lampu terbakar yang memuaskan. Selama ada dewa di sekitar, mereka bisa menggunakan boneka dewa. Durasi yang bisa digunakan untuk itu semua didasarkan pada seberapa banyak daya yang bisa dimasukkan. Meskipun batas waktunya singkat, bahkan jika lampu pembakaran mati, seseorang di dalam Buddha masih dapat menggunakan boneka dewa. Sang Buddha masih bisa mempertahankan kekuatan mereka. Dengan boneka dewa ini dan pisau karma penyebab, kecuali elit kelas atas ingin melawan Buddha, kami akan baik-baik saja. Kami masih mendapat dukungan dari Extreme King. Tidak akan banyak perubahan. Jika kita berhasil memperbaiki bahan ini. Lampu pembakaran sedang melihat tulang merah sepanjang 3 kaki. Dia tampak bersemangat. Tulang itu adalah materi dewa sejati yang dia dapatkan. Tulang itu disebut Black Soul Bone. Itu adalah tulang lengan dari dewa xenogenik sejati yang disebut Black Soul Beast. Burning Lamp berpikir, sungguh memalukan untuk memperbaiki pisau karma penyebab. Sang Buddha telah menggunakan hampir semua tabungan generasi ini. Kami tidak akan mampu membeli senjata dewa sejati lainnya. Kita harus memasukkan tulangnya ke kolam cahaya Buddha. Jika kita membiarkannya dibilas oleh cahaya Buddha, itu akan menjadi murni dalam waktu sekitar 1000 hingga 10.000 tahun. Mungkin kemudian Buddha menjadi sangat terkenal, dan kita mungkin memiliki sumber daya untuk menciptakan senjata dewa sejati lainnya. Dia akan memasukkan Black Soul Bone ke dalam kolam cahaya Buddha, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Kolam cahaya Buddha bergetar. Itu bukan hanya kolam cahaya Buddha, tetapi seluruh kerajaan Buddha bergetar. Sepertinya gempa sedang terjadi. Semua orang di kerajaan Buddha merasakan gempa bumi. Langit dan tanah tiba-tiba berubah warna. Cahaya Buddha yang menutupi kerajaan Buddha seperti lilin yang tertiup angin. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di kerajaan Buddha memandang ke langit dengan bingung. Mereka secara mengejutkan menyadari bahwa seorang pria melayang di atas kerajaan Buddha. Pria itu hanya berdiri di luar angkasa. Salah satu tangannya menyentuh cahaya Buddha yang melindungi kerajaan Buddha. Selama berabad-abad, cahaya Buddha tidak pernah dipindahkan. Sekarang, pria itu menyentuhnya dan mengayunkannya. Itu seperti gelembung yang meletus. Banyak elit Buddha terbang keluar angkasa dan dengan liar meneriaki pria itu. Beraninya kamu menghancurkan cahaya Buddha kerajaan Buddha. Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Petik 2. Mereka tahu bahwa pria itu kuat dan elit yang didewakan. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Mereka tidak berani melawannya, tetapi mereka tidak akan meringkuk dan bertindak lemah. Mereka tidak akan takut karena lawan mereka didewakan. Mereka bahkan tampak bangga. Para elit kerajaan Buddha melakukan ini karena lampu pembakaran berada di urutan 80 dalam daftar Dewa Geno. Alfa mereka adalah elit dalam daftar Dewa Geno, yang memberi mereka kepercayaan diri. Keyakinan dan kebanggaan mereka meningkat pesat. Hansen menganggap itu lucu. Jika mereka mengatakan ini adalah Buddha kerajaan dan bertanya apakah dia tahu di mana dia berada, Buddha King sangat menarik. Oh, aku benar-benar tidak tahu di mana aku berada. Di mana tempat ini? Tolong didik aku. Hansen tampak seperti sedang tersenyum pada Buddha King, tetapi dia tidak tersenyum. Huff, ini adalah kerajaan Buddha. Disinilah aturan elit Burning Lamp Alpha dari daftar Dewa Geno. Elit Buddha mengangkat alisnya. Itu berarti aku datang ke tempat yang tepat, kata Hansen dengan dingin. Raja Buddha ingin mengatakan sesuatu, tetapi Raja Buddha lainnya baru saja tiba. Ketika dia melihat Hansen, Raja Laut Murni terkejut. Dia berteriak dan berteriak, Hansen. Dia Hansen. Dia adalah Gods Daddy Hansen. Raja Buddha lainnya terkejut. Hansen tidak bergabung dalam pertarungan daftar Dewa Geno kali ini, tetapi reputasinya tidak lebih lemah dari mereka yang melakukannya. Bahkan mungkin lebih besar. Space Garden memiliki banyak elit dewa yang bergabung. Meskipun mereka tidak mendapatkan hasil yang baik, banyak dewa mengira itu adalah Hansen yang menciptakannya. Dengan demikian, reputasi Hansen bahkan lebih cerah. Pure Seeking, kamu masih ingat aku, kata Hansen dengan dingin. Apa yang kamu lakukan dengan Buddha? Pure Seeking memaksakan senyum. Dulu ketika Burning Lamp mencuri pisau Hansen dan mengubahnya menjadi semut, Pure Seeking ada di dekatnya. Dia tahu Hansen sangat membenci Buddha, jadi dia tahu ini bukan kunjungan yang sopan. Namun, Pure Seeking tidak takut. Hansen terkenal, tapi kekuatannya tidak terlalu bagus.
Burning Lamp Alpha baru saja menjadi nomor 80 di daftar Dewa Geno, dan dia telah mengalahkan Pluto Peacock, yang merupakan kelas dewa sejati. Itu membuat Raja Laut Murni sangat bangga. Ditambah lagi, Buddha adalah milik Raja Ekstrim. Jika Hansen menginginkan masalah dari Buddha, dia harus mengkhawatirkan Raja Ekstrim. Aku di sini untuk membuatmu membayar, kata Hansen. Kami Buddha tidak berhutang apapun kepada siapapun, kata Puresi King dengan tatapan redup. Hansen dengan dingin tertawa. Kamu tidak berhutang apapun. Jika kamu mengatakan itu, maka aku akan mengatakan sesuatu yang lain. Aku tidak ingin kamu berhutang apapun padaku. Maksud aku akan membuat ras kamu punah. Petik 2. Beraninya kamu. Apakah Buddha adalah tempat di mana kamu dapat berbicara seperti orang gila? Banyak elit Buddha sangat marah dan mulai berteriak. Hansen tertawa mengancam. Jari-jarinya kuat. Cahaya Buddha pelindung, yang telah melindungi kerajaan Buddha selama 1000 tahun, pecah seperti gelembung di tangannya. Seluruh kerajaan Buddha dibiarkan terbuka di luar angkasa. Semua Buddha tampak kaget. Mereka mundur. Tanpa cahaya Buddha untuk perlindungan, keamanan mereka berkurang 50%. Mereka tidak akan berani melawan Hansen. Amitabha, slogan sang Buddha sudah naik. Lampu pembakaran mengenakan pakaian Buddha. Dia sedang dalam perjalanan, dan dia dengan cepat tiba sebelum Hansen melakukan hal lain. Bab 2885 Kristalizer menyalakan lentera. Tuan Alpha, saat mereka menyaksikan Burning Lamp Alpha turun, semua Buddha merasa jauh lebih aman. Burning Lamp melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk tidak lagi berbicara. Dia memandang Hansen dan dengan dingin berkata, Tuan Han telah datang ke kerajaan Buddha dan merusak lampu pelindung Buddha kita. Mengapa? Untuk membuat rasmu punah, kata Hansen dengan dingin. Ekspresi Burning Lamp berubah. Dia sepertinya menahan amarahnya yang membara saat dia mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Han, apakah kamu di sini karena apa yang terjadi? Kami Buddha bisa bersikap masuk akal. Petik 2. Setelah itu, Burning Lamp meletakkan beberapa item. Di antara item itu adalah Teeth Knife. Binatang dari mana gigi itu berasal tidak diketahui. Dia berkata, aku tahu kamu marah tentang apa yang terjadi, tetapi Blank Knife dihancurkan saat memurnikannya. Pisau ini adalah pisau gigi harimau. Itu berasal dari Xenogenik yang didewakan dari barat yang disebut Space Tiger. Giginya digunakan untuk membuat pisau. Itu bukanlah senjata dewa yang buruk. Ini cocok dengan Teeth Knife yang kamu gunakan. Ini adalah hadiah dari Buddha untuk kamu. Aku berharap ini bisa membiarkan masa lalu berlalu. Petik 2. Burning Lamp, pisau karma kausal yang kamu gunakan berasal dari Blank Knife milikku. Hansen tampak seperti sedang tersenyum pada Burning Lamp, tetapi dia tidak tersenyum. Wajah Burning Lamp tidak berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Tuan Han, itu hanya Blank Knife. Bagaimana lagi kita bisa membuat senjata dewa yang sejati? Itu adalah barang suci yang Buddha dengan susah payah membuatnya. Itu adalah senjata ras kita. Petik 2. Burning Lamp, jangan bilang aku belum memberimu kesempatan, kata Hansen. Selain material dewa sejati, berikan aku pisau karma penyebab dan senjata dewa sejati yang kamu terima dari daftar Dewa Geno. Hanya dengan begitu kita bisa membiarkan masa lalu berlalu. Petik 2. Jangan konyol. Kamu pikir kamu siapa? Pemimpin Very High atau Golden Growler? Petik 2. Tuan Alpha, tidak perlu berbicara dengan bajingan seperti ini, yang tidak tahu tempatnya. Dia menghancurkan cahaya Buddha pelindung kita. Kita harus membunuhnya. Semua raja kerajaan Buddha sangat marah. Mereka mengira tuntutan Hansen terlalu berlebihan. Ekspresi Burning Lamp menjadi dingin. Dia melihat ke arah Hansen dan berkata, sehubungan dengan Knife Queen dan Sky Palace, jika kamu pergi sekarang, aku akan berpura-pura kamu tidak pernah ada di sini. Jika kamu benar-benar akan menjadi konyol seperti ini, maka jangan salahkan kami karena telah menjadi kejam. Petik 2. Hansen tahu ini akan terjadi, jadi dia dengan dingin berkata, Burning Lamp, aku baru saja memberi kamu dan Buddha kesempatan, tetapi kamu terlalu rakus dan belum menghargainya. Burning Lamp ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba melihat Hansen memegang cahaya. Itu seperti gunung berapi yang meletus ke langit. Itu dengan cepat mewarnai seluruh ruang dengan warna aneh. Semua bintang menjadi gelap. Aku, dengan nama Hansen, yang merupakan Kristalizer, akan menyalakan lentera ras. Suara Hansen menggelegar di seluruh alam semesta. Seolah-olah seluruh alam semesta mengirimkan suaranya untuk bergema di sudut-sudut gelap kosmos. Di tengah gema, Aula Geno perlahan muncul. Sialan, Aula Geno telah muncul lagi. Apa yang sedang terjadi? Dulu sekali setiap abad. Sekarang, itu sudah terjadi beberapa kali. Apa yang sedang terjadi di dunia? Petik 2. Hansen menyalakan lentera untuk Kristalizer, tapi setiap lentera di Aula Geno telah dinyalakan. Ras mana yang akan dia tantang? Petik 2. Menarik. Kristalizer gagal menyalakan lentera dan hampir seluruhnya padam. Sekarang, Hansen yang mungkin menawarkan mereka kesempatan untuk menyalakan lentera. Ras mana yang akan dia tantang? Petik 2. Apakah masih akan seperti yang dilakukan para Kristalizer? Apakah dia akan menantang salah satu ras yang lebih besar? Petik 2. Guts Dedihan menyalakan lentera. Ini menarik. Dengan kekuatan Space Garden, mengalahkan ras tinggi peringkat rendah seharusnya tidak sulit. Petik 2. Di Sky Palace, Yisha sedang bermain catur dengan Sky Palace Leader. Mereka tiba-tiba mendengar gema. Mereka berdua kaget.
Anak ini keluar untuk mengobarkan masalah lagi, kata pemimpin Sky Palace sambil tersenyum. Ras mana yang akan dia tantang? Isha tampak khawatir. Tidak peduli ras mana, masalahnya adalah Very High telah mencarinya. Jika dia menunjukkan dirinya sekarang, Very High mungkin akan menemukannya. Aku khawatir dengan amarahnya, dia mungkin akan menantang Buddha. Kamu tahu seperti apa Burning Lampe sekarang? Petik 2. Anak itu tidak bodoh, kata pemimpin Sky Palace sambil tertawa. Jika dia berani muncul, dia pasti punya rencana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di dalam gedung di sisi lain Sky Palace, mata cantik Yun Sui tampak aneh. Hansen menyalakan lentera untuk kristalizer. Ras mana yang akan dia tantang? Petik 2. Di Extreme King, Ratu Baiwei melihat Hansen di luar angkasa. Dia tampak berkonflik. Dalam sebuah jurang, pemimpin melihat ke arah Hansen di luar angkasa dan berkata, Crystalizers. Mereka kembali lagi. Petik 2. Menyalakan lentera untuk kristalizer, kata pemimpin Blood Legion sambil tersenyum. Hansen menarik. Di seluruh alam semesta, banyak makhluk yang menonton untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Pada saat yang sama, di Very High, Exquisite terlihat cemas dan berkata, kapan dia keluar? Dia juga menunjukkan dirinya di depan umum dan ingin menyalakan lentera. Dia hanya meminta orang-orangku untuk menangkapnya. Petik 2. Jangan khawatir, kakak. Dia harus punya rencana jika dia akan melakukan ini. Likir mencoba menawarkan kenyamanannya. Berlatih dengan sangat baik dalam Very High Sense, tapi dia tidak bisa menahan kekhawatiran. Aku tidak khawatir apakah dia bisa menyalakan lentera atau tidak. Bahkan jika dia melakukannya, dengan keterlibatan orang-orang kita, dia tidak akan berhasil. Dia seharusnya tidak menunjukkan dirinya sekarang. Petik 2. Setiap ras memandang ke langit. Mereka melihat Hansen berdiri di depan Aula Geno. Mereka penasaran untuk mempelajari ras mana yang akan dia tantang. Wajah Burning Lamp dan Buddha menjadi pucat. Mereka tahu ras mana yang akan ditantang oleh Hansen, tetapi mereka tidak berani mempercayainya. Tidak peduli seberapa terkenalnya Hansen, ini hanya karena skill berkahnya. Dengan kekuatan aslinya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Burning Lamp, yang menempati peringkat ke-80 dalam daftar Dewa Geno. Sulit dipercaya Hansen berani menantang Buddha. Aula Geno benar-benar terlihat. Hansen menunjuk jarinya. Di jarinya ada setetes darah. Darah mengalir ke gerbang Aula Geno. Ketika darah mendekati gerbang Aula Geno, pintu gerbang terbuka. Pintunya terbuka lebar. Semua lentera dari semua ras bersinar di Aula Geno. Mereka bersinar di seluruh alam semesta seperti siang hari. Semua orang di alam semesta menatap Hansen dan pintu Aula Geno terbuka. Lentera bersinar di dalam. Ini membuktikan bahwa Aula Geno telah menyetujui tantangan Hansen. Sekarang, itu semua tergantung pada ras mana yang ingin dia tantang. Hansen melihat semua lentera, yang menyala terang. Mereka seperti binatang buas yang menatapnya dengan mata lapar. Wajah Hansen tidak berubah. Dia menggerakkan bibirnya dan mengucapkan satu kata, Buddha. Ketika Hansen mengucapkan satu kata itu, lentera lainnya tampak redup. Hanya satu lentera yang menyala dengan ganas, dan cahayanya menjadi lebih terang. Itu terbang keluar dari aula dengan aura pembunuh. Terima kasih sudah subscribe Penatua.